Kita saksikan tarian 4 etnis. Tarian berasal dari Sulawesi Selatan. Tarian ini merupakan gabungan dari 4 etnis terbesar di Sulawesi Selatan, yaitu Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja. Selamat menyaksikan.
Pemetaan kerawanan pemilihan merupakan suatu pola dan metode pencegahan dengan mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilihan melalui data-data yang dihimpun dari indikator-indikator yang menjadi ukuran kerawanan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sulawesi Selatan mengerahkan 1.200 petugas untuk mengawasi jalannya kampanye pemilu 2024 pada Rabu 6 Desember. Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli mengatakan, kegiatan kampanye berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran dan menimbulkan konflik. Badan Pengawas Pemilu menemukan adanya dugaan potensi tindak pidana di 9 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Koordinator Humas dan Data Informasi Bawaslu Sulawesi Selatan Alam Syah menyatakan, potensi tindak pidana di 9 wilayah diantaranya berasal dari Palopo, Makassar, Kabupaten Sidrap, Pangkep, Sinjai, Luwu Timur, Luwu, Wajo, dan Bone. Menjelang pemilihan kepala daerah, Bawaslu Sulsel menggelar sosialisasi bahaya keterlibatan aparatur sipil negara dalam politik. Sosialisasi diberikan ke pengawas internal instansi pemerintahan, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, BUMD, dan juga TNI Polri. Komisioner Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Saiful Jihad menilai pemungutan suara ulang di beberapa TPS di Kota Makassar berpotensi terjadi. Kalau potensi PSU di Makassar, informasi dari teman-teman Bawaslu, ada 2 TPS yang potensi PSU. Itu diakibatkan ada orang yang penduduk dari luar Makassar yang kemudian memilih sementara namanya tidak ada di DPT, namanya tidak ada di DPTB. 43 laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diterima Bawaslu Sulawesi Selatan telah ditangani Sentra Gakumdu. Dari 43 kasus itu, beberapa kasus telah divonis, sementara lainnya diberhentikan lantaran tak cukup bukti untuk naik ke tahap selanjutnya. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With 1,000,000 timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, bahagia rasanya kita dapat berkumpul di ruangan ini sebagai silaturahmi.
Silaturahmi menyambung tali kasih sayang sesama manusia, menyambung tali persaudaraan. Selamat datang kami haturkan di Hotel Harper Makassar dalam rangkaian acara peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan serentak tahun 2024 pada tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Perkenankan kami menyapa tamu kehormatan kami yang berkenan bersama kita dalam acara hari ini. Yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Kepala Staf Komando Militer 14 Hasanuddin, yang kami hormati Direktur Samapta Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Kepala Bagian Operasional Badan Intelijen Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Komandan Lantamal 6 Makassar, yang kami hormati Kepala Operasional Lanut Hasanuddin, yang kami hormati Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Kepala Sekretariat beserta pejabat struktural Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan, yang kami hormati Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati LO Partai Politik Provinsi Sulawesi Selatan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Mengawali rangkaian acara pagi ini menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Marilah kita awali pertemuan kita dengan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Pengawas Pemilihan Umum. Hadirin dimohon berdiri. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri,
bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa, bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa, bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada banyak sekali nikmat dan karunia Tuhan dalam acara hari ini, sehingga kita dapat menghadiri bersama-sama dengan kesehatan kita duduk di ruangan ini. Mari kita memunajatkan doa sebagai rasa syukur melalui doa. Doa pagi ini akan dipimpin oleh Saudara Emil Salim. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh undangan yang sempat hadir, mohon izin kami akan membacakan doa secara Islam, dan bagi saudaraku yang lintas iman harap mengikuti sesuai kepercayaan masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan sakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dim sultanik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Qawiyyu, ya Matin. Terima kasih ya Allah atas rahmat rahimmu yang tidak putus kepada kami semua, sehingga pada hari ini kami dapat menyelenggarakan kegiatan peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan serentak tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan. Tentunya ya Allah, kami sebagai penyelenggara pemilu, janganlah engkau putus hidayahmu kepada kami semua. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau ridhoi, dan bukanlah jalan orang-orang yang engkau murkai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, qabul hajatina hajatikum Indonesia ya Allah. Takdirkan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Takdirkan ya Allah masyarakatnya menjadi masyarakat yang bisa menyadari bahwa persatuan dan kesatuan sesama warga bangsa di atas segala-galanya. Terkhusus ya Allah kepada para penyelenggara pemilu, kepada seluruh pemimpin-pemimpin kami, beserta seluruh elemen bangsa yang telah mencurahkan segala tenaganya, pemikirannya untuk mengemban amanah suci ini sebagai pejuang demokrasi ya Allah. Ya Allah, gantilah lelah-lelah beliau semua menjadi amal ibadah. Ya Allah, takdirkan kami semua menjadi bagian dari upaya untuk menemukan pemimpin dan pelindung yang terbaik bagi kami segenap warga bangsa Indonesia yang kami cita-citakan dan kami ikhtiarkan bersama ya Allah. Ya Allah, ya Hadi, ya Wahhab, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih beragam hambatan yang harus kami lalui, dan masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Ya Allah, kami mohon sekali lagi, berkahilah perjuangan kami, berikanlah kemampuan kepada kami semua untuk mengendalikan diri dan menaati seluruh peraturan yang berlaku, dan kumpulkanlah kami kelak ke dalam surgamu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi barakati Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga harapan-harapan baik kita dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama pembacaan laporan kegiatan yang akan dihaturkan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Dr. Jalaluddin MPD. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi bagi kita semua. Yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, hadir di tengah-tengah kita Ibu Ketua, Ibu Mardiana, Pak Saiful Jihad, Pak Andarias dan Pak Malik. Yang terhormat PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Panglima Komando Militer 14 Hasanuddin atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Komandan Lanut Sultan Hasanuddin atau yang mewakili, yang kami hormati Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, hadirin serta panitia pelaksana yang atau undangan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami meskipun kami tidak sempat menyebutkannya satu-satu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan dan segala nikmat yang kita diberikan Bapak Ibu sekalian, yang tentu harus kita syukuri karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu Ketua dan hadirin yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan beberapa hal tentang pelaksanaan kegiatan ini. Pertama, ringkasan latar belakang kegiatan ini. Sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, maka pemilihan atau pilkada harus terselenggara sebagai instrumen pelaksanaan sistem demokrasi yang telah kita bangun. Dalam proses pelaksanaan demokrasi ini akan ada proses pemilihan, meskipun kita tidak sebut dengan persaingan, namun inklusif. Akan ada perebutan kekuasaan yang akan selalu dibayang-bayangi oleh adanya kerawanan. Pada eskalasi tertentu, kerawanan dapat meningkat pada kondisi yang merugikan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu upaya mitigasi adalah melakukan pemetaan kerawanan pemilihan. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan serentak tahun 2024 se-Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun tujuan dan sasaran kegiatan kita adalah peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan untuk mempersiapkan program pencegahan dan pengawasan kerawanan dan deteksi dini potensi pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah agar peserta dapat memahami dengan baik wilayah mana saja di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat potensi kerawanan berdasarkan data IKP. Untuk mencapai hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menghadirkan narasumber yang berkompeten. 1. Dr. Andus Saiful Jihad MAG. 2. Dr. Rer Pol Mada Sukmajati MPP. 3. Kepala Kepolisian Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Adapun peserta dalam kegiatan ini adalah partai politik, LO bakal calon gubernur dan wakil gubernur, Kesbang Pol Provinsi Sulawesi Selatan, TNI, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kejati Provinsi Sulawesi Selatan, KPU Provinsi Sulawesi Selatan, BKN Makassar, Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Provinsi Sulawesi Selatan, KI Provinsi Sulawesi Selatan, dan media. Tempat dan waktu pelaksanaan Hotel Harper, Senin 9 September 2024. Sumber dana kegiatan adalah dana hibah APBD Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024. Terima kasih pada pimpinan Bawaslu dan seluruh hadirin serta peserta dan panitia pelaksana sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Dan alangkah enaknya ikan nila. Ulang ya. Alangkah enaknya ikan nila. Lebih enak ikan pati. Kalau ada salah dan hilaf mohon maaf lahir dan batin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Jalaluddin MPD telah berkenan membacakan laporan kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita saksikan sambutan dari PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Ansar SSTP MAP dengan hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bahagia, salam kebajikan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil muslimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama permohonan maaf yang sebesar-besarnya oleh karena Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan secara fisik tidak hadir di sini karena beliau saat ini berada di Aceh dalam rangka pembukaan PON yang akan dibuka langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi, namun demikian, beliau menyampaikan salam kepada Ibu Ketua beserta seluruh yang hadir di sini, dan pada kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan sambutan Bapak Gubernur, Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh anggota yang pada hari ini hadir, Ibu Ketua Bawaslu Provinsi Selatan, Ibu Mardiana, Pak Saiful, Pak Andarias, Pak Malik, Pak Sek, Pak Jaludin, serta seluruh komisioner dan anggota yang hadir pada kesempatan ini. Yang terhormat Bapak Porkopimda Sulawesi Selatan, dalam hal ini hadir yang mewakili Bapak Pandang 14 Hasanuddin, yang mewakili Bapak Kapolda, yang mewakili Bapak Kajati, yang mewakili dan Lanut, serta juga hadir pada kesempatan ini yang mewakili Bapak Kabinda Provinsi Selatan. Yang hadir pada kesempatan ini juga hadir yang saya hormati rekan saya dari Kasat Pol PP Provinsi Selatan, Bapak Andi Arwin Asis. Yang saya hormati
para pimpinan partai politik yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati LO dari masing-masing pasangan calon, yang saya hormati Kepala OPD yang diundang pada kesempatan ini, serta seluruh undangan dan hadirin yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, dan ini juga hadir dari FKUB Pak Made, terima kasih. Undangan dan hadirin yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 Provinsi Sulawesi Selatan. Acara ini sangat penting mengingat pilkada ini pertama kalinya kita melakukan secara serentak. Peluncuran pemetaan kerawanan ini merupakan langkah strategis yang diambil oleh Bawaslu Provinsi Selatan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pilkada dapat berlangsung dengan aman, adil, dan demokratis. Ini adalah upaya untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin muncul selama proses pemilu, baik itu dari segi keamanan, sosial, politik, maupun administrasi pilkada. Dengan demikian, kita dapat melakukan antisipasi dan penanganan secara proaktif sehingga pilkada dapat berlangsung secara lancar dan sesuai dengan harapan kita semua. Undangan dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi dari 5 provinsi yang masuk dalam kategori rawan tinggi dalam pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2024. Oleh karena itu, pemetaan kerawanan ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Data dan informasi yang dikumpulkan dalam pemetaan ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai titik-titik rawan yang perlu menjadi perhatian kita semua. Dengan pemahaman yang baik terhadap potensi kerawanan ini, kita bisa merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah sebelum mereka muncul dan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Saya mengajak seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah, pihak keamanan, maupun seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pemetaan kerawanan ini. Penting bagi kita untuk memahami bahwa pemilu bukanlah hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga proses pemilu yang baik sangatlah penting sehingga kita bisa menciptakan iklim demokrasi yang sehat di Sulawesi Selatan. Undangan dan hadirin yang saya hormati, pemetaan kerawanan pemilihan ini juga sejalan dengan upaya kita untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada. Pilkada yang berkualitas hanya bisa dihasilkan jika masyarakat aktif berpartisipasi, tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas dan pengendali proses pemilihan. Dalam konteks ini, Bawaslu memiliki peran yang sangat penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pilkada. Pendidikan pemilihan harus menjadi salah satu fokus utama kita. Masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai pentingnya memilih dengan cerdas, memilih berdasarkan informasi yang akurat, serta berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pilkada. Dengan demikian, kita dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam pilkada. Saya ingin menekankan pentingnya kerjasama antara Bawaslu dan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan lembaga-lembaga akademis untuk melakukan penelitian dan kajian tentang kerawanan pemilihan.
Kolaborasi ini akan memperkuat kualitas pemetaan yang kita lakukan dan menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif dalam rangka menciptakan pilkada yang lebih baik. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa hasil dari pemetaan kerawanan ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi, tetapi harus menjadi pijakan bagi kita semua untuk melakukan tindakan nyata. Bawaslu harus bisa menggunakan data ini untuk menyusun rencana kerja yang terintegrasi baik dengan pemerintah daerah maupun aparat keamanan demi menciptakan suasana pilkada yang kondusif. Hadirin yang saya hormati, saya mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan sosial sekitar kita. Mari kita bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan damai, serta mendorong diskusi yang lebih konstruktif di tengah masyarakat. Kita harus mampu menurunkan tensi politik yang seringkali meningkat menjelang pilkada. Para tokoh masyarakat, tokoh agama sangat penting untuk menjadi jembatan dalam meredakan potensi konflik. Saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh jajaran Bawaslu untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pemilu. Bawaslu harus lebih menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, yang mampu menjamin bahwa setiap suara yang diberikan oleh rakyat dihargai dan tidak ada yang dikorbankan dalam proses tersebut. Hadirin yang saya banggakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Mari bersama-sama menciptakan pilkada serentak tahun 2024 yang lancar, aman, dan damai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta melindungi kita semua. Sekian dan terima kasih. PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Profesor Dr. Sudan Arik Parhula SH.MH. Selesai. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan kepada Bapak Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak yang telah menyampaikan sambutan pada kegiatan kita hari ini. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kami undang Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Mardiana Rusli SE Emikom. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga hari ini adalah keberkahan buat kita, tetap menjalankan aktivitas, diberikan nafas untuk menjalankan tugas sebagai aparatur negara dan aparatur penyelenggara pemilu. Yang saya hormati, saya ketua mewakili Pak Kordip, Pak Saiful Jihad, Pak Malik, Pak Andarias, juga Pak Kasek, Pak Haji Jalal, mengucapkan terima kasih banyak atas waktu kehadiran para partisipan yang hadir dalam kegiatan ini. Tentu saja rasa hormat kami kepada Forkopimda yang mewakili Pak PJ, Pak Hamsar, Pak Andi Arwin, terima kasih, Pak Kapolda yang mewakili Kapolda, Pak Kajati mewakili, juga Pak Pandam. Saya kira aktivitas cukup padat ya, dan Lantamal dan Lanut juga hadir juga Pak Wakil Kabinda Sulsel, sehat Pak.
Mudah-mudahan datanya sama ya dengan data Sulsel. Nanti sharing data Pak ya. Juga rasa hormat kami kepada LO, 2 pasangan calon, partai politik yang hadir dalam kegiatan ini. Terima kasih atas waktunya. Para perwakilan dari Forum Kerukunan Antar Umat Beragama juga menyempatkan waktu. Para sahabat Kordip P2H yang hadir dalam kegiatan ini, juga para partisipan dari berbagai kalangan, juga ada teman-teman media dalam kegiatan ini. Satu fase telah kita lalui, yaitu fase pemilihan umum. Dan pada pemilihan umum, situasi politik aman terkendali. Artinya secara legitimasi, data yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI terkait indeks kerawanan pemilu pada posisi Sulawesi Selatan berada rawan rendah, itu bisa kita buktikan dalam kerja-kerja nyata di pemilu kemarin. Nah, situasi ini juga tidak lepas dari kontribusi para pihak yang telah hadir dalam kegiatan ini, terus sama-sama mengawal pemilu. Tantangan kita di pemilihan ini juga akan kita jawab. Apakah kita berada pada indeks kerawanan tinggi Sulawesi Selatan termasuk 5 besar di Indonesia yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI. 10 diantaranya juga daerah-daerah yang cukup dianggap rawan tinggi. Ini adalah tantangan kita bersama. Sebagai bagian dari ekosistem penyelenggaraan pemilihan, maka penting buat kita untuk melakukan integrasi. Pak PJ mengatakan integrasi tidak hanya dalam konteks data, tetapi bagaimana merumuskan program strategis yang mengintervensi daerah-daerah yang dianggap rawan. Konteksnya kan kerawanan, kalau indikator yang ditetapkan adalah konflik sosialnya, bagaimana pemetaan berdasarkan instrumen pencalonan, pungut hitung, dan juga kampanye. Ada beberapa daerah yang dalam hitungan Bawaslu relatif cukup rawan dari sisi netralitas penyelenggara negara maupun penyelenggara pemilunya. Sekarang ini kita sudah memproses beberapa daerah yang kategori keberpihakan aparatur sipil negara. Salah satu yang paling tinggi adalah Kabupaten Pindrang. Ada 29 kasus, 28 diantaranya telah diteruskan ke KSN. Nah, daerah lain yang cukup tinggi adalah Luwu Timur. Ada 19 kasus yang juga dalam proses penanganan teman-teman di Bawaslu. Di Pangkep ada 6, ada 9, 3 diantaranya sudah diteruskan ke KSN. Di Luwu Utara ada 2, Lutim 18 tadi, Selayar 1, Makassar juga cukup ada 4 kasus yang telah ditangani. Ini artinya bahwa warning buat early warning sistemnya kita harus kuatkan. Daerah-daerah yang cukup rawan dalam aspek netralitas, kita akan coba intervensi kegiatan komitmen netralitas dalam beberapa hal. Memang ada surat edaran RI, Bawaslu RI untuk mencoba melakukan kegiatan yang sifatnya mengajak komitmen, mengikat komitmen semua pihak, khususnya di aparatur sipil negara, karena memang politik di tingkat lokal ini sangat dekat dengan pola kekerabatan, sehingga itu juga bisa mempengaruhi sikap politik kita. Bapak Ibu sekalian, bahwa tentu saja harapan kita dengan peluncuran ini bukan berarti kita khawatir, tapi kita mencoba mengelaborasi dalam bentuk kerjasama yang strategis. Mudah-mudahan kita sebagai ekosistem penyelenggara, maka kita juga bersama-sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis, punya nilai bermakna, dan juga memberikan ruang apresiasi bagi masyarakat tentang kerja-kerja strategi dan kerja-kerja politik. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kegiatan ini memberikan kebajikan buat kita semua. Ya, dengan ucapan
Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan nanti peluncuran ya. Nanti semua para perwakilan akan hadir di atas, sama-sama kita membuka kegiatan ini. Walau muwafiqil aqwamit thariq, fastabiqul khairat, billahi wa taufiq wasil hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu yang telah menyampaikan sambutan pada kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, penyampaian data pemetaan kerawanan pemilihan kepala daerah tahun 2024, khususnya tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Mari kita saksikan paparan pemetaan kerawanan pemilihan kepala daerah tahun 2024, tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Secara khusus akan disampaikan Koordinator Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Dr. Andes Saiful Jihad MAG. Kami persilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat yang mewakili PJ Gubernur Provinsi Selatan, yang terhormat Pangdam 14 Hasanuddin atau pejabat yang mewakili, Pak Jenderal, terima kasih Pak. Yang mewakili Kapolda, yang mewakili Kajati, terima kasih. Wakabinda yang menyempatkan hadir, Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Selatan, Pak Kepala Satpol PP, terima kasih telah hadir, dari Danlanut, dari Angkatan Laut yang sempat hadir, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir, teman-teman LO Partai, teman-teman dari LO Tim Paslon, teman-teman media, dan semua undangan yang sempat hadir pada kesempatan ini, terkhusus teman-teman dari Bawaslu Kabupaten Kota yang sempat hadir. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan melaksanakan launching pemetaan kerawanan. Potret pemetaan kerawanan ini pada intinya ingin memotret dari pelaksanaan pemilu kemarin, pemilu 2024 Februari, dan pilkada terakhir, yakni di 2020. Potret ini akan kemudian dicoba dimasukkan data, diinput dari kabupaten, dan kemudian diolah di RI, yang kemudian kita launching. Di RI kita sudah launching secara nasional, di mana Provinsi Sulawesi Selatan termasuk salah satu provinsi dari 5 provinsi yang dianggap rawan tinggi. Tentu pertanyaan ini menjadi menarik. Kenapa Sulsel menjadi masuk rawan tinggi? Apa justru di provinsi lain yang kadang diperkirakan orang rawan tinggi tidak masuk misalnya? Itu bisa jadi ada pertanyaan semacam itu. Tetapi data ini kemudian disajikan tentu berdasarkan input data yang masuk. Saya sampaikan ketika pertemuan di RI, ada Pak Mada yang kebetulan tim perumus, bahwa bisa jadi karena Sulsel itu sangat komit mengisi datanya dengan baik. Semua pertanyaan dalam instrumen yang disampaikan, Sulsel isi dengan baik, rapi, sehingga kemudian menghasilkan data seperti ini. Yang dianggap rawan tinggi itu Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.
Apa sih yang menjadi indikator dari kerawanan itu sendiri? Next. Ya, next. Enggak, sebelum. Ya. Di atas sebelum tadi. Next. Naik lagi. Naik. Ya ini. Pemetaan kerawanan ini di sini. Kalau di pemilu kemarin, pemetaan kerawanan di 4 dimensi, kontestasi sosial politik, konteks sosial politik, kontestasi, penyelenggara pemilu dan kontestasi, dan penyelenggaraan pemilu dan partisipasi. Nah, di pilkada ini kita menggunakan 4. Konteks sosial politik tetap ada, pencalonan, kampanye, dan pemungutan penghitungan suara. Kenapa hanya di sini? Konteks sosial politik indikatornya adalah berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dalam konteks sosial. Kita akan melihat misalnya adanya penyelenggara yang kena sanksi etik. Baik penyelenggara permanen maupun penyelenggara ad hoc. Demikian juga dengan peristiwa atau intimidasi atau ancaman yang terjadi selama proses pemilu itu sendiri. Termasuk kekerasan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan pemilu. Konteks pencalonan, salah satu yang kemudian dimasukkan adalah berkaitan dengan adanya kekerabatan, adanya petahana yang maju kembali, adanya kekerabatan antara calon dengan petahana. Ini bisa berdampak seperti yang dikatakan Ibu Ketua tadi terkait dengan netralitas. Ini bisa berdampak terkait dengan netralitas, termasuk adanya calon yang mungkin dari ASN, dari TNI Polri, pejabat yang kemudian masuk menjadi calon. Kita anggap sebagai potensi. Sekali lagi ini adalah potensi. Belum tentu terjadi, tetapi ada potensi kerawanan karena adanya hal-hal yang demikian. Di masa kampanye adalah terkait dengan netralitas ASN, terkait dengan penggunaan fasilitas negara, demikian juga dengan kemungkinan adanya ancaman saat kampanye, hasutan, dan seterusnya. Sedangkan di pungut hitung termasuk di dalamnya terkait dengan logistik, terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang, terkait dengan penghitungan suara ulang, yang menjelaskan bahwa ada masalah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan. Sekedar informasi, Sulsel adalah provinsi terbesar kedua di Indonesia setelah Papua Pegunungan rekomendasi pemungutan suara ulang. Di antaranya kasusnya tersebar di beberapa kabupaten yang kita akan lihat datanya nanti. Next. Kita langsung saja ke data. Ini untuk kabupaten, ini untuk provinsi. Sebelumnya tadi. Ini untuk provinsi, sosial politik Sulsel masuk, pencalonan Sulsel masuk, kampanye Sulsel masuk, pemungut hitung juga Sulsel masuk. Itulah sebabnya dianggap rawan tinggi karena banyak indikator yang terkena. Untuk kabupaten sosial politik ada beberapa kabupaten ini, Bulukumba, Luwu, Palopo, Kepulauan Selayar, Pinrang, Barru, dan seterusnya. Di pencalonan ini ada Barru, Luwu, Bulukumba. Kampanye, ini ada beberapa kabupaten. Demikian juga dengan pelaksanaan pungut hitung. Ini yang dianggap memiliki indikator banyak yang kena. Dari indikator yang disebutkan di pemetaan, ini kabupaten kota yang dianggap memiliki indikator lebih tinggi dibanding yang lain. Next. Nah, untuk mudahnya melihat ini. Misalnya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Itu terjadi ada di Barru, ada di Bone, ada di Maros, Sinjai, Toraja Utara, demikian juga dengan Makassar. Kemarin misalnya di Makassar sampai ada yang diberhentikan penyelenggara ad hoc karena adanya indikasi ketidaknetralan. Nah, itu dianggap bahwa ini potensi.
Kemudian kebijakan penyelenggara pemilu yang kadang berubah-ubah. Ini yang memotret pemilu kemarin. Kita merasakan kadang misalnya ketika verifikasi partai politik kemarin. Awalnya tidak ada video call. Sehingga ketika diproses tidak ada video call, tiba-tiba kemudian bisa dengan video call. Nah, ini adalah sedikit mengganggu pelaksanaan sehingga dianggap potensi kerawanan karena awalnya ada perubahan aturan yang begini, kemudian muncul aturan baru. Ini mudah-mudahan di pilkada ke depan ini, pemilihan ke depan, tidak ada aturan yang kemudian membuat ambigu dalam pelaksanaan di lapangan. Ini terjadi karena ini aturannya dari atas, maka terjadi semua di kabupaten. Kemudian pengerusakan dan fasilitas penyelenggara pemilu. Bapak sekalian, misalnya di Jeneponto. Jeneponto di Bangkalak Barat, di gudang penyimpanan PPK, itu ada orang masuk, membuka gudang dari belakang, lalu kotak suara dibuka dan dia rubah hasilnya. Itu di Bangkalak Barat dan itu sudah ditangani teman-teman kepolisian lewat Gakumdu, baik pelanggaran pidananya maupun pelanggaran undang-undang pemilunya. Itu terjadi. Jadi pengerusakan Demikian juga dengan di Luwu Timur. Ketika sementara penghitungan suara sampai motornya Panwascam pun diparangi. Ya alhamdulillah bukan orangnya, tapi kendaraan motornya diparangi. Itu dianggap bisa menjadi indikasi bahwa ada tindak kekerasan. Di Sinjai, ya meski ini nanti kita lihat di tempat Sidenreng Rapang, ketika pemungutan suara ulang sempat muncul informasi dan itu kotak suara yang ditebas. Ya. Itu ada terjadi sempat sehingga ini dianggap bahwa ini ada potensi. Ini potensi, mudah-mudahan jangan terulang. Kemudian intimidasi dan kekerasan terhadap penyelenggara. Ya, sekedar informasi misalnya ketika pemungutan rekap di tingkat kabupaten, di Bone misalnya, ada oknum camat yang kemudian mengusir Panwascam. Ya, kami harus, karena ini datanya ada dan kami masukkan sebagai ini adalah indikasi potensi, mudah-mudahan jangan terjadi. Di Sinjai, satu desa ketika ingin dihitung di tingkat kecamatan, dihitung ulang, Pak Kapolres terpaksa merekomendasikan ditarik ke kabupaten karena dikhawatirkan ada ancaman intimidasi terjadi di sana. Nah, itu intimidasi terhadap penyelenggara bisa terjadi. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan kontes sosial politik. Next. Di pencalonan, memang kemudian kami memasukkan tadi salah satu datanya adalah berkaitan dengan petahana. Kenapa petahana? Salahkah petahana? Tidak. Tapi ini potensi. Potensi terjadinya pelanggaran. Misalnya terkait dengan mobilisasi aparatur sipil negara, dan juga itu punya potensi karena dia masih petahana. Demikian juga dengan keluarga petahana. Misalnya anaknya yang maju, dia yang masih bupati, atau istrinya yang maju, dia. Nah, ini potensi. Potensi ini bisa ada potensi untuk mobilisasi khususnya terkait dengan netralitas ASN dan aparatur sipil yang lain. Rotasi pejabat. Rotasi pejabat juga punya sebagai salah satu potensi yang bisa kemudian bisa mengganggu bagian dari upaya penegakan demokrasi yang sehat. Nah, ini ada potensi di beberapa tempat. Kemudian bakal calon yang berasal dari unsur ASN, TNI, Polri juga kita anggap mungkin saja kita yakin bahwa mereka akan tetap tegak lurus, tapi tetap masuk sebagai potensi adanya kekuatan-kekuatan yang dimiliki untuk mengarahkan terkait dengan aparatur sipil negara. Next. Masa kampanye. Politik uang masih mendominasi tinggi. Informasinya baik terkait, ini datanya data dari Pilkada 2020 dan Pemilu tahun 2024.
Di beberapa kabupaten saya kira ini muncul terkait dengan potensi politik uang. Mungkin saja di tempat lain karena orang mengatakan politik uang itu tinggi. Bisa saja semua kabupaten ada, hanya data yang sampai ke kami, hanya ini data yang ada. Pelibatan aparatur sipil negara, ini termasuk tinggi kita di Sulsel. Sejak pemilu yang lalu Sulsel termasuk tinggi. Di 2020 yang tinggi itu Bulukumba, 27 kasus yang ditangani. Lanjut ke KASN. Kalau sekarang untuk sementara, sampai detik ini, Pindrang seperti dikatakan Ibu Ketua tadi, itu sudah 29 kasusnya yang diteruskan ke KASN. Ini belum masa kampanye. Ini belum masa kampanye. Belum penetapan calon. Ini sudah sangat tinggi terkait dengan netralitas ASN. Next. Pungut hitung. Ya seperti saya katakan tadi, salah satu yang tinggi di Indonesia itu Sulsel termasuk tinggi untuk pemungutan suara ulang. Kenapa tinggi? Karena yang paling banyak adalah orang yang tidak berhak memilih datang memilih. Mudah-mudahan jangan terjadi karena kalau di pilkada orang yang memilih 2 kali atau mengatasnamakan dirinya untuk datang memilih padahal bukan dia, konsekuensinya bukan hanya pemungutan suara ulang tapi pidana. Ini terjadi di banyak tempat termasuk penghitungan suara ulang. Itu banyak terjadi di pemilu kemarin. Next langsung ke apa namanya? Ya ini, saya kira ini yang ingin kami tegaskan. Isu strategis yang mungkin seperti tadi Pak PJ sampaikan, apa yang mesti kita lakukan? Netralitas aparatur sipil negara. Apa yang bisa kita lakukan sama-sama untuk meminimalisasi terkait dengan pelanggaran netralitas aparatur negara. Karena ini sangat tinggi. Data belum semua masuk. Data 117 pelanggaran di Sulsel itu seminggu yang lalu. Bisa jadi sudah berkembang. Data dari teman-teman kabupaten belum terupdate di sini. Praktik politik uang. Lewat tokoh agama, tokoh masyarakat. Bagaimana kita kemudian meminimalisasi praktik politik uang ini. Dengan berbagai macam pendekatan yang bisa kita lakukan pelaksanaan pemilu. Apalagi semakin berkembang Pak. Sekarang praktik politik uang bukan lagi amplop yang diserahkan. Bahkan bisa pakai iris, e-money. Dengan berbagai macam aplikasi yang sudah semakin maju. Ya, OVO, Dana dan seterusnya. Dan ini hampir sulit di Bawaslu untuk punya kemampuan untuk mendeteksi itu. Next. Polarisasi masyarakat dan dukungan publik. Ini juga harus sudah mulai. Beberapa kalau kita lihat cermati media sosial di beberapa daerah, calon-calon yang muncul. Ini sudah mulai terpolarisasi. Bahkan kita sudah merasakan di beberapa kalau kita pantau media sosial, kelompok-kelompok polarisasi ini itu sudah banyak, sudah saling menghujat, sudah saling mencaci maki, itu sudah banyak muncul. Sampai sekarang sudah mulai meski belum ditetapkan calon, tapi ini sudah muncul Pak. Sehingga potensi ini mungkin kita akan bekerja sama dengan provider atau mungkin dengan Infocom dan mungkin bagian-bagian yang lain teman-teman media bagaimana kita meminimalisasi ini. Next. Keamanan. Ya tadi kami singgung di Jeneponto, di Sinjai, di Luwu misalnya. Ini menjadi penting untuk sama-sama kita jaga bagaimana mencoba mendorong proses pemilu kita ini betul-betul tercipta aman dengan baik. Kerjasama dengan semua pihak menjadi sangat penting. Logistik juga menjadi penting. Teman-teman KPU nanti kita akan koordinasi terkait logistik. Kemarin ketika pemilu kita rasakan ada masalah di logistik. Di Makassar yang paling kita rasakan tantangan logistiknya kemarin. Termasuk padahal Makassar itu tempatnya sangat dekat, tetapi distribusi logistik banyak yang lambat. Sampai pelaksanaan pemilihan di tingkat TPS ada logistiknya jam 9 baru tiba, padahal semestinya jam 7 sudah mulai. Nah ini tantangan logistik
yang harus diselesaikan, baik pengadaannya, kualitasnya, termasuk distribusinya. Termasuk mudah-mudahan kalau kemarin masih banyak salah tertukar logistiknya. Ini juga bisa mengganggu dan bisa menjadi ruang disoal oleh teman-teman yang ikut menjadi berkontestasi. Next, kompetensi penyelenggara ad hoc, baik di KPU maupun Bawaslu. Kenapa banyak direkomendasi pemungutan suara ulang? Karena salah satunya adalah kompetensi di tingkat ad hoc. Integritas dan kompetensi. Mestinya memahami, kalau memang tidak berhak, jangan dikasihkan surat suara. Kenapa mesti dikasihkan orang yang tidak berhak untuk memilih, dikasihkan surat suara? Nah, ini terkait dengan kompetensi ad hoc. Tantangan bagi kami penyelenggara, baik di Bawaslu maupun KPU, agar ini kemudian bisa dimaksimalkan. Hak memilih dan dipilih. Sementara ini masih sementara rekap di tingkat PPS, rekap di tingkat PPK untuk DPS HP sementara jalan. Mari kita kawal sama-sama agar hak pilih warga betul-betul terjaga. Kawal hak pilih menjadi penting, layani hak pilih menjadi penting. Ini yang menjadi data yang mesti kemudian dikawal sama-sama dari teman-teman di Sdukcapil, teman-teman sampai ke pemerintahan desa, itu menjadi penting. Next. Layanan kepada pemilih, ini juga. Kami ketika ketemu dengan teman-teman disabilitas, masih ada yang menyoal, terutama letak TPS di mana dia harus memilih. Ada disabilitas yang menyatakan, kami Pak tinggal di sini, ada TPS banyak kami lewati, sementara kami terbatas. Ada disabilitas menyampaikan ke kami, dia sudah datang di TPS, dia itu pendengarannya terbatas. Karena dia hanya pendengaran, bukan yang netra, bukan yang daksa. Ketika datang antri, datang di sana disuruh antri. Dipanggil namanya, dia tidak mendengar. Akhirnya dia pulang dan tidak memilih. Nah, ini masih ada keluhan di tingkat teman-teman penyandang disabilitas. Itu juga adalah sesuatu yang rawan terkait dengan hak pilih. Yang terakhir adalah berkaitan dengan alam dan bencana alam. Kalau tidak salah November itu sudah masuk musim hujan. Ya, Oktober, November itu kayaknya Oktober sudah mulai musim hujan, November itu sudah mulai musim hujan. Nah, beberapa titik-titik yang rawan di Sulsel terkait dengan bencana alam itu menjadi perhatian. Saya kira lewat PJ nanti mungkin bagaimana untuk pemetaan terutama daerah-daerah yang rawan bencana alam yang kemudian bisa mengganggu pelaksanaan pilkada ke depan. Ini yang mungkin kami dapat sampaikan, pemetaan-pemetaan berkaitan dengan kerawanan di pemilihan ke depan. Mudah-mudahan kita semua dapat memitigasi, mengantisipasi, tentu sesuai dengan pesan Pak PJ, kita semua berkoordinasi sama-sama menjadi tugas sama-sama, memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan di 2024 27 November bisa berjalan dengan baik, hasilnya bisa diterima dan dipercaya oleh publik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan kepada Bapak Dr. Andes Saiful Jihad, MAG. Sesaat lagi kita akan menyaksikan prosesi peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan kepala daerah tahun 2024, tahapan pencalonan kampanye dan pungut hitung. Dan bersama ini kami akan mengundang tamu-tamu kehormatan dapat bergabung bersama kami di atas panggung, dapat menyertai Bapak Saiful Jihad melaksanakan pembukaan atau melaunching produk utama yang akan diluncurkan hari ini. Dengan hormat kami mengundang Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Mohon izin Bapak Ibu. Dengan hormat kami mengundang Kepala Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Staf Komando Militer 14 Hasanuddin, Direktur Samapta Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bagian Operasional Badan Intelijen Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Komandan Lantamal 6 Makassar, Kepala Operasional Lanut Sultan Hasanuddin, Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan, Kasatpol Provinsi Sulawesi Selatan, mohon izin Bapak berkenan, Kepala Sekretariat
beserta pejabat struktural Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Siang hari ini peluncuran akan disimbolkan dengan pemukulan kentongan. Kentongan dalam budaya Indonesia merupakan pelambangan dari siaga, pengumpulan massa untuk bersiap jika ada potensi bahaya. Mohon izin, nantinya kentongan ini kita akan pukul bersama-sama. Setelah ada aba-aba, kita hitung. Kami persilakan kepada teman-teman publikasi, dokumentasi, teman-teman media untuk bersiap-siap mengabadikan momen ini. Di tengah dulu, di tengah. Di tengah dulu, cepat bisa. Di tengah juga, cepat bisa ini. Di tengah dulu. Kentongan ini tidak hanya menjadi simbol Bawaslu dan stakeholder siaga, namun acara ini disiarkan secara online pada YouTube channel Tribun Timur. Ayo masyarakat kita siaga bersama dalam menyikapi kerawanan pemilihan serentak tahun 2024. Kami mohon berkenan, kami akan menghitung mundur dengan bersama-sama memukul kentongan. Dengan hitungan 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu telah bersama kami mengawasi pemilihan serentak tahun 2024. Boleh beri tepuk tangan kepada tamu-tamu kehormatan yang berada di atas panggung yang telah berkenan bersama kita melaksanakan peluncuran Indeks Kerawanan Pemilihan Serentak tahun 2024, tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung. Sekali lagi kita beri aplaus kepada tamu-tamu kehormatan kita. Mohon izin Bapak Ibu, kami akan melakukan foto dokumentasi. Pengambilan momen ini kami akan pandu dengan hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Mohon izin Bapak Ibu tetap berada di forum, kita akan mengambil dokumentasi lagi di luar pemegangan kentongan. Mohon izin kami akan mengambil kentongan Bapak Ibu agar prosesi pengambilan momen ini mohon izin Bapak Ibu berkenan tamu kehormatan kita mengambilkan pose pertama yaitu pose formal. Pengambilan dokumentasi kami akan pandu dengan hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Salam awas, tangan kanan di kepala sebelah kanan. Mohon izin Bapak. Hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita awasi pemilihan serentak tahun 2024. Semoga kenyamanan dan kedamaian berdemokrasi hadir di negara ini, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu, rangkaian acara launching pemetaan kerawanan pemilihan serentak tahun 2024 telah disaksikan bersama. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan kita hari ini. Baik, acara akan dilanjutkan 5 menit kemudian pemaparan materi dari para narasumber kita. Mohon izin Bapak Ibu silakan mencicipi makanan yang ada tersedia. Akan dilanjutkan dengan materi. Silakan.
Ada 3. Iya. Selamat siang, Pak Dokter. Baik, untuk di narasumber kita akan menghadirkan salah satu narasumber kita dari Polda Sulawesi Selatan atau yang diwakili oleh Bapak Kombes Pol Setiadi Sulaksono SIK MH, Direktur Samapta Polda Sulawesi Selatan. Materi yang akan kita diskusikan bersama beliau ini terkait mitigasi keamanan dalam pemilu kada. Untuk itu kepada Bapak saya persilakan hadir di depan kita. Baik, para hadirin yang hadir di kegiatan hari ini, tanpa mengurangi rasa hormat saya dan mengestimasi waktu kita, karena minta maaf narasumber salah satu kita ini, yang terutama dari Pak Dr. Mada ini, dia juga punya agenda di Jogja pukul 17. Jadi mungkin kita sekitar 1 jam depan kita akan diskusi bersama beliau. Baik, untuk sesi ini saya akan mempersilakan mungkin dari Pak Mada dulu atau dari kepelasan? Dari Pak Mada dulu ya. Baik, di sesi pertama ini kita akan mendengarkan satu materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Mada Sungajati, yaitu teknik identifikasi kerawanan pemilihan serentak di 2024. Untuk itu saya persilakan kepada para narasumber untuk memaparkan, waktunya sekitar 30 menit. Setelah itu kita diskusi bersama-sama. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu, salam semangat selalu untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati para pimpinan Bawaslu Sulawesi Selatan. Terima kasih atas undangannya. Juga forum koordinasi pimpinan daerah Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia untuk menghadiri kegiatan launching indeks kerawanan pilkada di Sulawesi Selatan ini. Juga Pak Setiadi, narasumber kita, dan tentu saja yang kita muliakan Bapak Ibu sekalian, baik dari Bawaslu Kabupaten Kota, dari partai politik, dari teman-teman media atau pegiat pemilu. Tadi saya kira sudah secara panjang lebar disampaikan oleh Bapak Ibu di kesempatan launching tadi. Mungkin di kesempatan sesi ini yang tidak panjang, tetapi saya kira kita bisa padat untuk mendiskusikan tindak lanjut dari hasil indeks kerawanan Pilkada 2024 yang sudah dirumuskan oleh Bawaslu RI. Tindak lanjut yang kemudian sekiranya bisa mencegah manifestasi dari potensi-potensi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Husni, oleh Pak Saiful, yang terkait dengan isu-isu strategis terutama di wilayah Sulawesi Selatan. Jadi indeks kerawanan ini memang dari Bawaslu, memang oleh Bawaslu, tetapi untuk semua pihak. Ya, jadi tidak hanya untuk Bawaslu saja, tetapi untuk semua pihak. Karena tadi seperti yang sudah disampaikan, isu-isu strategisnya juga sangat kompleks. Dan tidak mungkin, sudah bisa dipastikan tidak mungkin kalau hanya sekedar Bawaslu saja kemudian yang akan merespon atau mengelola kerawanan ini, sehingga mudah-mudahan kekhawatiran kita itu kemudian tidak akan terjadi. Next slide. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Saiful, tetapi saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu sekalian. Bawaslu RI sebenarnya sudah menyusun indeks kerawanan pemilu. Nah, saya tidak tahu dinamikanya, tetapi saya diinformasikan bahwa untuk pilkada kemudian Bawaslu memutuskan untuk
memetakan isu-isu strategis. Nah, waktu itu kemudian saya diminta untuk membantu Bawaslu RI menyusun isu-isu strategis ini. Jadi kita hanya akan fokus di kerawanan pilkada ini pada 3 isu strategis yang itu basisnya adalah tahapan, yaitu pencalonan, kemudian kampanye, dan kemudian pungut hitung. Nah, jadi ini sebenarnya adalah pendalaman lebih lanjut dari indeks kerawanan pemilu yang sudah di-launching oleh Bawaslu menjelang pelaksanaan pemilu serentak di 14 Februari yang lalu. Ya, jadi saya kira kita perlu mengapresiasi upaya dari Bawaslu karena meskipun sudah membuat indeks kerawanan pemilu dan pemilihan sebelum 14 Februari kemarin, tetapi Bawaslu kemudian memutuskan untuk tetap membuat semacam fokus begitu ya, kajian pada 3 isu strategis berbasis tahapan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, tidak perlu baperan kalau kemudian ada provinsi atau kabupaten kotanya yang masuk kategori rawan tinggi. Karena memang indeks kerawanan ini tidak kita maksudkan untuk menjudge, memvonis. Tetapi ini adalah upaya kita untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan di pilkada nanti, dan dari situ kemudian kita berharap ada upaya, ada terobosan, ada antisipasi yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh baik Bawaslu di tingkat provinsi maupun Bawaslu di tingkat kabupaten kota. Jadi bagi yang skornya tinggi tidak perlu marah atau emosi, ini kok skor daerah kami tinggi. Tapi sebaliknya, bagi daerah yang kategorinya masih rawan rendah itu juga tidak boleh terlena. Tidak berarti kategori yang rawan rendah itu kemudian akan menjamin penyelenggaraan pemilunya pilkadanya itu akan lancar-lancar saja. Tidak seperti itu logikanya. Ya, jadi justru Pak Saiful dan pimpinan di Bawaslu Sulsel, saya kira Sulsel di antara yang rawan tinggi tadi itu juga bisa berterima kasih gitu ya, karena kemudian dengan indeks kerawanan pilkada yang sudah di-launching oleh Bawaslu RI kemudian yang beberapa waktu yang lalu itu kemudian bisa terjaga begitu semangatnya. Tadi ada istilah early warning system dan seterusnya. Demikian juga untuk yang kabupaten kota yang di wilayah Sulawesi Selatan tidak perlu baperan, tapi juga yang tidak masuk kategori rawan tinggi tadi juga jangan terlena. Karena biasanya kalau terlena itu mungkin nanti Pak Setiadi bisa menyampaikan itu ya bisa kebablasan terlenanya sehingga akan banyak kecolongan. Nah, ini sekali lagi tujuannya bukan untuk memvonis, melakukan penghakiman begitu, tetapi ini adalah upaya untuk kita bisa tetap aware, dan kemudian justru dari hasil ini kemudian kita harapkan ada tindak lanjut, ada follow up yang kemudian dirancang oleh Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota, terutama di wilayah Sulawesi Selatan ini, agar kemudian bisa melaksanakan tugas-tugas pencegahannya, pengawasannya dan penindakannya itu secara lebih sistematis. Jadi kira-kira begitu poin indeks kerawanan pilkada kita ini. Tapi saya kira untuk yang sekarang lebih baik lah dibandingkan dengan indeks pilkada yang lalu-lalu. Yang lalu-lalu itu baperan banget gitu. Marah dan tidak terima dan seterusnya. Tapi sebenarnya bukan itu sekali lagi maksudnya. Bahkan tadi ngobrol sama Pak Saiful juga mungkin dengan Pak Setiadi dan jajaran pemangku kepentingan yang lain itu bisa nambah anggaran dengan hasil bahwa Sulawesi Selatan ini rawan tinggi untuk kemudian nanti merancang program-program antisipasi, mitigasi yang kemudian perlu dilakukan. Kemudian yang ketiga, poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa
tadi ya Pak Saiful juga sudah menyampaikan ini yang ngisi adalah Bawaslu juga Kabupaten Kota Provinsi, sehingga datanya untuk yang di RI itu tinggal mengolahnya saja. Di kesempatan yang indeks kali ini kami di tim perumus itu merumuskan metode yang paling sederhana, tetapi tetap tidak kemudian mengabaikan, melupakan prinsip-prinsip metodologi. Ya, jadi kita pilih yang paling, karena kami tidak mau membebani tambahan tugas lagi kepada Bawaslu Kabupaten Kota Provinsi untuk mengisi ini. Jadi makanya tadi ada ada sekian indikator dan cara menjawabnya pun juga simple, ya tidak. Dan kemudian untuk ya kami kasih skor 1, untuk tidak kami kasih skor 0. Di beberapa indikator kami melakukan pembobotan karena kami anggap indikator-indikator itu lebih strategis ketimbang indikator-indikator yang lain. Kemudian kita tinggal jumlahkan. Sesimpel itu saja. Kemudian dari situ kita buat range untuk 3 kategori, rawan tinggi, rawan sedang, dan rawan rendah. Sesimpel itu saja, karena kita juga sudah menyelenggarakan indeks kerawanan pemilu dan pilkada ini juga bukan kali ini saja, kita sudah punya pengalaman sebelum-sebelumnya, sehingga berdasarkan itu pula kemudian kita berusaha untuk mensimplifikasi metodologi yang kita pakai, tetapi tetap tidak kemudian berarti mengabaikan prinsip-prinsip standar atau minimal di dalam metodologi ilmiah ya ketika kita merancang indeks kerawanan pilkada ini. Nah, itu kira-kira poin yang terkait dengan hasil mengapa Sulawesi Selatan tinggi tadi ya, dan beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan juga kategorinya rawan tinggi. Kemudian saya ingin mengeksplorasi lebih lanjut beberapa isu yang tadi kita fokus pada 3 tahapan tadi, yang sekiranya itu bisa nanti kita elaborasi, dan di poin berikutnya ya sekiranya bisa memberi insight, bisa memberi ide, bisa memberi gagasan kepada kita terkait dengan program, rancangan, strategi, dan seterusnya, terobosan, inovasi, kreativitas apa yang kemudian kita bisa kembangkan oleh semua pemangku kepentingan ya, tentu saja terutama Bawaslu Kabupaten Kota dan Provinsi untuk mengantisipasi itu. Next slide. Nah ini tadi sudah next. Nah Bapak Ibu, konteks dan dinamika. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu, ini disadari atau tidak, bahwa ada 2 pertama di dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 nanti. Yang pertama adalah bahwa Pilkada ini diselenggarakan tidak lama atau dalam 1 tahun yang sama dengan penyelenggaraan pemilu serentak. Februari dan kemudian nanti di November untuk pilkadanya. Ini adalah pengalaman pertama kita. Yang kedua adalah ini pengalaman kita menyelenggarakan pilkada serentak seluruh kabupaten kota dan provinsi di Indonesia. Belum pernah sebelumnya kita menyelenggarakan keserentakan seperti ini. Keserentakan yang kita selenggarakan sebelumnya itu per gelombang. Sehingga pasti ada tantangan yang sama dengan pemilu yang lalu, ada tantangan yang juga berbeda. Ada pola-pola yang sama, meskipun juga ada pola-pola yang mungkin berbeda. Tadi Pak Saiful juga sudah menyampaikan pengalaman kita menyelenggarakan pilkada-pilkada sebelumnya. Saya kira itu juga bisa kemudian menjadi akumulasi pengetahuan kita ya, sehingga kita berharap kita tidak gagap di dalam menyongsong pilkada serentak 2024 yang memiliki 2 konteks pertama ini tadi. Pertama dia di tahun yang sama dengan pemilu, dan pertama serentak. Ini tentu saja nanti ada banyak hal yang bisa kita diskusikan, terutama terkait dengan keamanan juga nanti. Next slide. Dinamikanya ya ada yang sama dengan pemilu kemarin, pola-pola koalisinya misalnya, pola-pola kampanyenya misalnya, pola-pola strategi di dalam pemungutan dan penghitungan suara dari sisi peserta pemilu, itu mungkin sebagian sama.
Meskipun di beberapa daerah juga bisa jadi berbeda. Ya, misalnya koalisi, ini kan pasca putusan MK itu kan merubah ya koalisi pencalonan pilkada yang kemudian tidak berbasis pada Kim atau Kim plus versus non Kim atau non Kim plus gitu kan. Di beberapa daerah itu ya Gerindra ya berkoalisi dengan PDI Perjuangan, di beberapa daerah misalnya di Banten Golkar juga berkoalisi dengan PDI Perjuangan, di beberapa kabupaten bahkan Golkar juga PDI Perjuangan juga berkoalisi dengan PKS dan seterusnya dan lain sebagainya. Nah ini tentu saja kita perlu menyambut baik ya putusan MK yang lalu, karena kemudian kontestasi di tingkatan daerah ini kemudian bisa menjadi lebih dinamis dan tidak sekedar mengikuti pola yang ada di Pileg dan Pilpres kemarin. Karena memang tantangannya juga berbeda. Pilkada itu adalah pemilihan untuk memilih kepala daerah yang memang memiliki urusan atau kewenangan yang berbeda dengan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota itu punya urusan atau kewenangan di dalam desentralisasi dan otonomi daerah itu yang berbeda dengan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi juga seperti itu. Nah, sehingga kita berharap pilkada ini kemudian bisa kita jadikan ajang untuk berkontestasi ide, kontestasi gagasan, bagaimana para calon kepala daerah ini merespon isu-isu yang ada di daerahnya. Tidak abstrak, tidak ngambang, tidak kemana-mana, tapi fokus saja ke isu-isu daerahnya. Ada banyak isu-isu daerah. Nah, kalau di konteks rural area ya misalnya isu-isu pertanian dan seterusnya. Tapi kalau misalnya di konteks perkotaan ada isu-isu sampah, macet, banjir dan seterusnya dan lain sebagainya. Nah ini yang kita harapkan bisa kemudian direspon oleh para calon kepala daerah kita di dalam kontestasi ide dan gagasan di Pilkada 2024 nanti. Next slide. Oke, beberapa isu di tahapan pencalonan. Next slide. Next slide. Nah, saya mencatat ya Bapak Ibu sekalian, sampai sejauh ini dalam konteks pencalonan satu poin yang menurut saya sangat terlihat itu adalah semakin sentralistiknya, semakin elitisnya pencalonan, proses pencalonan. Ya memang karena undang-undangnya, regulasinya mengatur soal itu, tapi sebenarnya kan partai politik bisa juga melakukan inovasi, melakukan terobosan untuk kemudian bisa punya peran yang lebih besar di dalam proses pencalonan ini. Dan juga kemudian melibatkan partisipasi masyarakat. Tapi secara umum kok saya melihat, ya ini bahan diskusi ya, kita brainstorming. Itu justru dengan pilkada serentak ini semuanya ke Jakarta gitu, rekom-rekom dan seterusnya. Bahkan di situ sebenarnya sudah ada itu mahar-mahar politik. Bapak Ibu yakin nggak kalau nggak ada mahar politik di situ? Kalau saya jelas nggak yakin. Cuman kan ya ini sebenarnya kan juga wilayahnya Bawaslu ya, koordinasi dengan Bawaslu RI untuk melakukan pengawasan ini, karena di dalam undang-undang pemilihan juga sudah disediakan pengaturan soal ini, bahkan ada ancaman pidana dan administrasinya terkait dengan mahar politik di dalam proses pencalonan. Nah cuma ya situasinya tidak mudah memang seperti itu. Tapi itu kemudian bisa jadi nanti akan berdampak pada daerah ya, karena semuanya kok kesannya sentralistik. Next slide. Ini juga saya poin yang berikutnya tentang pencalonan, ini saya ngutip hasil surveinya Litbang Kompas yang sebenarnya mengharap masyarakat itu masyarakat itu berharap para calon itu para partai politik itu mencalonkan kadernya sendiri. Tapi kan yang terjadi sekarang enggak. Bahkan di beberapa daerah ya 4L juga ya, lu lagi gitu. Orangnya itu diputer sana sini sehingga ya ini mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita dan bahan pemikiran kita bagaimana kemudian kita nanti akan menindaklanjuti konstelasi seperti ini. Next slide. Nah juga calon perseorangan, Pak Saiful di Sulawesi Selatan ada. Hanya satu kabupaten yang ada calon perseorangan. Oke, hanya satu kabupaten.
Maros ya. Selayar. Nah ini juga perlu menjadi perhatian. Menurut data terakhir KPU ada 41 kabupaten kota provinsi, satu provinsi yang kotak kosong. Sorry, ini calon perseorangan beda dengan calon perseorangan itu data KPU belum ada ya kemarin saya lihat ya. Tetapi calon perseorangan ini kan sebenarnya menurut saya ya kita berharap calon perseorangan itu memunculkan gagasan yang tidak dimiliki oleh partai politik. Gitu. Skema desain calon perseorangan ini memang tidak mudah di dalam undang-undang pemilihan kita. Tapi menurut saya itu memang penting karena kalau calon perseorangan ini regulasinya dibuka secara longgar, waduh itu banyak itu dan programnya ya nggak jelas semua gitu, sama semua atau dan. Nah makanya ini juga menjadi perhatian kita bersama, apalagi kalau ini ada satu tulisan di jurnal yang mencoba untuk mengidentifikasi karakter calon perseorangan itu yang memang bisa jadi dia bukan terafiliasi dengan partai politik, tapi bisa jadi dia sebenarnya masih terafiliasi dengan partai politik dan seterusnya. Nah ini mungkin nanti bisa kemudian menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kita bersama. Next slide. Ini calon perseorangan, next slide, ini data-datanya saja. Kemudian calon tunggal dan kotak kosong. Nah tadi yang Selayar tadi, ini tadi datanya Maros. Oh Selayar tadi. Oh kotak kosong di Maros. Kota Makassar enggak ya? Nah, Kota Makassar pernah punya pengalaman kotak kosong. Tapi dan menang ya waktu itu ya kotak kosongnya. Nah ini saya kira Sulawesi Selatan sudah punya pengalaman ini sehingga saya yakin Bawaslu-nya juga nanti bisa mengelola situasinya kalau kemudian masih ada daerah dengan calon tunggal dan kotak kosong. Jadi termasuk kemungkinan kampanye kotak kosong itu belum diatur oleh KPU. Nah itu nanti kalau ada yang kampanye gimana pengawasannya. Nah ini mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan. Termasuk kalau kotak kosong menang, itu terus gimana? Apakah akan PJ selama 5 tahun atau akan ada pemilu pilkada berikutnya? Nah, kalau ada pilkada berikutnya kan berarti norma pilkada serentaknya dilanggar. Nah ini menunjukkan bahwa kita ini masih belum siap lah ya mendesain pilkada serentak ini sehingga ada banyak lubang yang kemudian kalau PJ selama 5 tahun itu gimana daerah? Kasihan rakyat daerahnya. PJ itu kan bagaimanapun juga kewenangannya terbatas. Tidak bisa dia sama dengan kepala daerah hasil pemilu. Nah ini sekiranya nanti menjadi bahan diskusi kita terutama apa tindak lanjut yang kemudian bisa kita lakukan. Next slide. Politik dinasti, ya saya kira Sulawesi Selatan atau daerah lain juga ini kaitannya nanti dengan netralitas ASN juga bisa dan seterusnya. Jadi ada beberapa poin di pencalonan itu yang tadi saya sampaikan yang nanti pasti akan ada dampaknya terhadap kampanye dan pungut hitung. Nah makanya kalau kita bisa mengelola kerawanan di tingkat pencalonan sebenarnya itu kita nyicil untuk bisa mengelola kerawanan di tahapan kampanye dan pungut hitung. Ya, cuman ya situasinya sekarang seperti ini gitu. Ada banyak keterbatasan yang kemudian kita hadapi. Next slide. Nah ini next slide. Oke, terus. Nah ini itu tadi yang pencalonan. Kemudian tahapan kampanye. Ada beberapa isu juga. Beberapa tadi juga sudah disinggung. Misalnya pertama bansos. Ini bagi konteks daerah yang calonnya petahana atau PJ yang mencalonkan diri. Dan saya tidak tahu Pak Saiful di Sulawesi Selatan kabupaten kotanya ada enggak yang seperti ini. Nah ini pola yang ada di pemilu kemarin yang kemungkinan juga akan dipakai. Nah sehingga pengawasan terkait dengan hal ini juga penting dilakukan. Next slide. Next slide. Politik uang. Wah, ini sudah klise ini. Politik uang ini sudah hampir dipastikan. Mohon maaf Pak Saiful, saya berani bertaruh dengan Pak Saiful. Pasti marak juga politik uang di pilkada ini, serentak kita ini. Tapi itu tidak berarti kita patah semangat ya.
tapi justru kita perlu kemudian menjawab tantangan itu. Ini saya ambil data dari exit poll-nya Indikator yang melihat toleransi masyarakat terhadap politik uang. Masih tinggi, hampir 50%. Masyarakat kita masih toleran terhadap praktek politik uang. Ini exit poll pasca masyarakat menggunakan hak pilihnya di 14 Februari lalu. Masih toleran masyarakat kita terhadap politik uang. Next slide. Efektivitasnya itu juga ya lumayan tinggi lah, sekitar 35 tambah 7 berapa itu? 42 ya lumayan tinggi ya, 43. Jadi dari sisi calon pasti loh ini efektif, masih efektif kok politik uang gitu. Jadi mungkin itu bisa menjadi dorongan dari para peserta pilkada kita untuk kemudian mengembangkan strategi politik uang di dalam memobilisasi dukungan kepada mereka. Next slide. Nah, sebenarnya pola-pola praktek politik uang itu sudah bisa kita identifikasi karena ini prakteknya sudah terjadi sejak awalnya itu 2014. Sebenarnya 2009 itu sudah ada embrionya pasca putusan MK. Kalau Bapak Ibu masih ingat, 3 bulan sebelum hari pemilihan suara di pemilu 2009, MK waktu itu ketuanya Pak Mahfud MD memutuskan sistem terbanyak terbuka di dalam pileg kita. Nah itu yang membuat gelagapan para calon saat itu. Tapi di 2014 politik uang itu berkembang. 2019 tambah brutal lagi. 2024 udah nggak karu-karuan udah. Nah ini kita berharap di pilkada nanti kita bisa rem. Kalaupun tidak bisa kita hentikan, kita rem lah praktek politik uang. Ini ada beberapa pola, ya misalnya semakin lokal pemilu itu semakin rentan politik uang. Jadi pilkada kabupaten kota itu lebih rentan politik uang ketimbang pilpres. Nah, jadi pilkades saja Bapak Ibu itu jauh lebih rentan itu politik uang di pilkades itu, pemilihan kepala desa itu. Jadi ini pola. Misalnya, kemudian pola yang lain, semakin mendekati hari H pemungutan suara, potensi terjadinya politik uang itu semakin besar. Ada istilah serangan fajar, terus maju Pak, serangan duha, sekarang maju lagi serangan duhur, karena TPS-nya ditutup jam 1, duhuran jam 12, jadi masih sempat melakukan serangan duhur. Nah ini bagi Bawaslu dengan kentongannya tadi, itu harus semakin kenceng kentongannya ini mendekati hari H pemungutan suara. Yang dinamakan masa tenang itu, ya namanya saja masa tenang, tapi prakteknya itu sibuk itu. Ada pembagian uang, sembako dan seterusnya dan lain sebagainya. Nah, kita berharap Bawaslu nggak semakin ngelokro di masa tenang, tapi mendekati hari H pemungutan suara, Bawaslu semakin mengintensifkan pengawasan-pengawasan. Juga tidak hanya Bawaslu, tapi juga para pemangku kepentingan yang lain. Pola yang lain juga misalnya praktek politik uang justru ditargetkan kepada pemilih loyal. Bukan kepada pemilih yang sudah pasti tidak memilih. Ngapain juga dikasih duit, wong sudah pasti nggak milih. Ini justru pemilih. Nah, ini pola-pola yang sekiranya nanti juga bisa memberi kita insight terkait dengan upaya mitigasi apa yang kemudian bisa kita kembangkan. Next slide. Nah, ini netralitas ASN, TNI dan Polri. Polri juga loh Pak Setiadi. Meskipun di Sulsel tadi ASN. Coba ke ASN ini. Tapi next slide. Next slide. Ini sebenarnya Bawaslu sudah punya modul tentang netralitas ASN. Ini area yang sering dilanggar oleh ASN. Itu sebelum pelaksanaan tahapan pilkada memasang baliho, ikut dalam kegiatan partai politik dan seterusnya. Tapi kira-kira ada 3 jenis besar gitu ya netralitas ASN. Yang pertama dia menjadi tim ses. Kedua dia berkampanye, atau yang ketiga dia membuat tindakan yang mengarah pada keberpihakan calon, terutama melalui media sosial. Nah itu yang secara garis besar biasanya dilakukan oleh para ASN. Next slide.
Nah ini hasil dari KASN, datanya jumlah pelanggaran netralitas ASN yang paling banyak itu adalah kampanye sosialisasi media sosial. Tadi Bu Ketua Bawaslu juga Pak Saiful juga sudah nyinggung-nyinggung soal kerawanan dalam konteks media sosial. Tadi ada e-money dan seterusnya tadi ya. Tapi kalau kaitannya dengan ASN itu jadi foto bersama calon dan seterusnya dan sebagainya lah. Kita sudah pernah mengalami itu di pilkada dan pemilu-pemilu sebelumnya juga. Next slide. Nah ini tren pelanggaran nanti ASN memberikan dukungan melalui media sama temuannya dengan yang KASN tadi, datanya dari Bawaslu ini. Kemudian yang kedua, ASN melakukan pendekatan mendaftar pada salah satu partai politik, ini untuk konteks pileg. Next slide. Nah ini juga jenis pelanggaran yang kemudian bisa kita identifikasi dari regulasi-regulasi yang ada, nanti bisa dibaca saja secara detailnya. Next slide. Next slide. Next slide. Nah ini penyebab pelanggaran netralitas ASN yang paling besar itu adalah motif untuk mendapatkan mempertahankan jabatan materi proyek. Ya rasional lah Bapak Ibu, manusiawi. Siapa sih yang nggak pengen aman, nggak pengen karirnya naik kalau ada kepala daerah yang baru dan seterusnya kan. Cuman itu harus kita kelola, tidak berarti kemudian itu nabrak-nabrak aturan, nabrak-nabrak etika dan seterusnya. Nah ini nanti bisa menjadi insight bagi Bawaslu terutama ya, kira-kira mengembangkan strategi untuk penguatan netralitas ASN itu seperti apa, dengan mengetahui penyebab dan juga motif ya, adanya hubungan kekeluargaan. Nah, ini kaitannya dengan politik dinasti juga, dengan calon-calon yang petahana, yang politik dinasti dan seterusnya tadi. Next slide. Kendala dalam pengawasan netralitas ASN, kurangnya komitmen ASN. Nanti monggo Pak Saiful provinsi bisa memfasilitasi pertemuan dengan kabupaten kota Bawaslunya untuk kira-kira strategi program apa yang kemudian bisa dikembangkan untuk memperkuat komitmen ASN. Strategi-strategi yang mungkin tidak selalu ini ya formalistik ya, tapi juga misalnya strategi-strategi budaya dan seterusnya, itu bisa dikembangkan. Pemberian sanksi yang lemah dan tebang pilih itu juga menjadi kendala. Next slide. Nah ini sekedar gambaran besar saja apa yang perlu dilakukan oleh Bawaslu. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah bisa paham, terutama yang dari Bawaslu. Next slide. Tingkat kepuasan pada lembaga-lembaga negara. Nah ini kaitannya dengan Polri, Pak Setiadi. Ini tantangannya Polri juga adalah bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Polri itu tidak terlalu tinggi, Pak Setiadi. Terutama dengan banyak kasus yang dialami oleh Polri ya, kasus Sambo dan seterusnya dan lain sebagainya. Nah ini mungkin kita nanti bisa mendengar paparannya dari Pak Setiadi bagaimana kemudian kesiapan Polri dalam mengantisipasi tantangan, problema dan kendala seperti ini, termasuk tingkat kepercayaan publik yang tidak terlalu tinggi terhadap Polri. Nanti mungkin bisa kita dengarkan paparannya dari Pak Setiadi. Next slide. Kemudian terakhir ini isu di tahapan pungut hitung. Next slide. Manipulasi dan penghitungan suara ini juga terjadi di banyak daerah di pilpres yang lalu, yang kemudian bisa jadi akan berulang lagi. Termasuk dalam konteks ini adalah Pak Saiful, rekrutmen PTPS itu juga penting, memastikan kompetensi dan integritas dari PTPS kita. Karena merekalah yang kemudian akan menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pilkada kita. Kalau di KPU ya KPPS. Nah itu dipastikan betul karena horornya itu di situ. Penggelembungan, penggeseran, jual beli suara itu di level TPS sampai di kecamatan. Kalau sudah di kabupaten, apalagi di provinsi, apalagi di RI ya, kalau kita bicara pileg itu sudah banyak mata yang melototin gitu. Tapi kalau di sini di level-level ini nggak banyak yang melototin. Jadi ini horornya itu di situ. Makanya nanti ini bisa menjadi bahan pertimbangan kita bagaimana pengawas TPS itu memastikan proses penghitungan suara itu kemudian bisa berjalan dengan baik. Next slide. Nah apa yang perlu dilakukan, ya ini saya prinsip besar saja ini terakhir,
merancang strategi pencegahan, pengawasan, penindakan yang sesuai dengan regulasi yang ada di semua tahapan. Tapi itu tidak berarti Bawaslu tidak kreatif, tidak inovatif, tidak punya terobosan. Makanya pelibatan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting, itu sudah menjadi SOP-nya Bawaslu untuk melibatkan pengawasan yang partisipatif di dalam pilkada ini. Pemanfaatan teknologi untuk pengawasan juga mungkin perlu dipertimbangkan, sinergi antara Bawaslu dan para pemangku kepentingan di semua tahapan. Saya kira forum kita seperti ini juga menjadi bagian dari upaya Bawaslu Sulawesi Selatan untuk memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam menyongsong pilkada serentak 2024 di Sulawesi Selatan. Next slide. Mitigasi perlunya meminimalisir terjadinya kekerasan, bentrok. Nah Pak Setiadi, ini karena kita adalah pengalaman pertama pilkada serentak di semua provinsi kabupaten kota. Kita khawatir ini, nanti mungkin kita pengen dengar paparannya dari Pak Setiadi. Bagaimana Polri kemudian bisa mengelola isu kekerasan yang itu muncul di banyak tempat secara bersamaan waktunya, karena pilkadanya serentak, Pak Setiadi. Apakah Polri siap untuk mengantisipasi hal ini, untuk kemudian bisa menangani hal ini jika terjadi? Ini termasuk di tahapan kampanye, kemudian juga di tahapan pemungutan dan penghitungan suara nanti. Misalnya, mohon maaf ini, kalau ada bakar-bakaran di banyak tempat, di kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini, nah ini Polda Sulawesi Selatan bagaimana? Bisa, karena ini baru pertama kita, dan waktu kita terlibat di dalam dulu perumusan kebijakan tentang pemilihan serentak ini juga sudah kita ingatkan soal kesiapan aparat keamanan ketertiban kita untuk mengelola kerawanan konflik yang sifatnya fisik, yang itu kalau kemudian terjadi di banyak daerah dalam waktu bersamaan itu bagaimana? Termasuk ya mungkin itu ya untuk yang kaitannya dengan Pak Setiadi. Next slide sudah ya. Oke Bapak Ibu, terlepas dari itu semua, saya kira karena kita sudah punya pengalaman. Ini bukan pengalaman pertama kita menyelenggarakan pemilu, menyelenggarakan pilkada di negeri kita ini. Saya kira kita tetap perlu semangat, perlu optimis di dalam mengelola pilkada serentak 2024 yang akan datang. Tantangan kendala memang pasti akan selalu ada, tidak mungkin setiap pemilu kok tidak dinamis, tidak ada tantangan, tidak ada kendala. Tetapi dengan modal itu dan kemudian juga sinergi dengan semua pihak, kita harapkan penyelenggaraan pilkada serentak 2024 di Sulawesi Selatan pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya itu akan berjalan dengan tertib, dengan aman, dengan lancar, dan bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang benar-benar berkompeten untuk menyelesaikan isu-isu daerahnya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, waktunya saya kembalikan ke baik, Pak Husni. terima kasih kepada narasumber pertama kita. Kita beri aplaus dulu kepada narasumber kita, Bapak Dr. Mada Sukmajati. Iya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan panjang lebar tadi terkait teknik mengidentifikasi bagaimana pemetaan kerawanan yang dilaunching oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Selatan itu, Sulawesi Selatan masuk di peringkat keempat. Itu menjadi apa namanya, mungkin Bapak Ibu bertanya, akan muncul ketakutan-ketakutan atau mungkin muncul wah ini Sulawesi Selatan berbahaya dengan tapi tadi sudah dijelaskan bahwa jangan baperan menurut Pak narasumber kita. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah punya catatan terkait apa yang dipaparkan oleh narasumber kita, tapi kita tahan dulu ya. Kita dengarkan satu narasumber kita, setelah itu kita diskusikan apa yang telah Bapak Ibu catat. Baik, untuk sesi berikutnya kepada narasumber kedua kita, kepada Bapak Kombes Pol Setiadi Sulaksono SIK MH. Dengan ini saya persilakan sekitar 30 menit untuk memaparkan materinya, setelah itu kita diskusi. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dari Pak Saiful yang mewakili Komisioner Bawaslu, Forkopimda apa yang mewakili Pak Mada dari Gajah Mada Pak ya, Gajah Mada ya.
para perwakilan dari masing-masing partai, terus juga forum komunikasi umat beragama, baik yang dari Toga atau Thomas dan media. Saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Kapolda yang sedianya beliau akan membawakan menjadi narasumber di acara ini karena kegiatan beliau ada serah terima salah satu direktur kami di Dirkrimsus di Polda, jadi kami didolat untuk membawakan tema yang sudah disajikan oleh panitia terkait dengan mitigasi kerawanan dalam penanganan Pilkada tahun 2024. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa kegiatan Pilpres kemarin di Provinsi Sulawesi Selatan itu menempatkan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi 5 teraman ya. Kalau Pilpres itu 5 teraman. Jadi dari berita-berita, saya sebenarnya orang baru di sini juga, 6 bulan saya. Saya buka-buka, wah ini akan rawan sekali di Sulsel ini. Ternyata pada saat di launching untuk indeks kerawanan daerah itu pada saat Pilpres itu malah rendah, 5 teraman dari hasil survei yang ada. Kita ketahui bahwa pasangan Prabowo Gibran waktu itu mempunyai suara yang cukup tinggi, 57-12, Anies Baswedan sekitar 38% dan Ganjar Mahfud sekitar 4,87%. Dari komposisi kursi yang ada provinsi ini Nasdem, Golkar dan Gerindra, 3 besar. Kalau dari konstelasi yang ada ini merupakan komposisi memang Partai Nasdem di tingkat pertama, untuk di DPR RI ini Gerindra dan Nasdem lagi. Itu dinamika yang ada. Terus juga dari jumlah kursi kabupaten dan kota ini ada beragam, ada yang 50 kursi sampai 35 kursi yang didapat dari para DPRD kabupaten kota. Next, lanjut. Nah, ini kita memprediksi terkait dengan Pilkada serentak. Jadi di Provinsi Sulsel ini ada 2 calon, Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi, yang didukung oleh berapa calon? Partai ya? 16 partai? Enggak, keseluruhan. Yang pasangan nomor 2 Dani Pamanto dan Azhar Asad. 10 partai yang mencalonkan. Dari hasil analisa yang ada dari indeks kerawanan yang disampaikan oleh Pak Mada tadi, bahwa kita termasuk dalam 5 kategori daerah yang terawan. Jadi 5 kategori daerah yang terawan. Jadi keempat ya berarti ya, ranking keempat kalau saya lihat tadi paparan dari Pak Saiful. Berdasarkan analisa intelijen yang kami terima, ada kerawanan-kerawanan dari mana ada 2 paslon yang head to head. Itu yang melalui kerawanan yang ada dari hasil informasi intelijen yang diterima oleh dari Polri sendiri. Terus juga ada pasangan yang satu paslon yang tadi Bu Ketua Bawaslu sampaikan calon wakil bupatinya ya terindikasi dari kesehatan dia tidak lolos, mungkin diganti di Maros ya. Ini merupakan kalau dilihat dari ini head to head. Jadi ada dari Provinsi Goa, Takalar, Bantaeng, Bulukumba, terus juga Wajo, Sopeng, Tanah Toraja dan Toraja Utara. Ini sangat rawan yang memang harus kita antisipasi untuk kegiatan Pilkada serentak. Lanjut. Berdasarkan
analisa dan yang disusun oleh intelijen kami, jadi potensi kerawanan pilkada ada berbentuk konflik politik. Jadi persaingan antar calon pendukung yang dapat menyebabkan terjadi konflik politik yang berujung pada ketegangan sosial. Ini kita melihat bahwa masa pendukung yang ada merasa bahwa itu masih saudaranya, masih merupakan kerabatnya. Nah, ini yang perlu dijadikan suatu pembelajaran kita semua sebagai analisa juga, bahwa konflik politik ini akan terjadi apabila misalnya terjadi pada masa kampanye. Bertemunya masa yang satu misalnya ini punya ini keluarga saya, terus bertemu, itu perlu nanti dari KPU mungkin dapat memetakan ataupun menyusun daripada kegiatan-kegiatan kampanye tersebut. Itu yang perlu dari KPU ada ya? KPU ada? Nggak ada ya? Nggak hadir ya? Harusnya hadir. Terus masalah politik uang sendiri. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 2016, politik uang. Ini sesuai dengan pasal dari 73 kalau tidak salah. Politik uang adalah praktik suap money politik. Ini Pak sebenarnya tadi Pak Mada sampaikan, ini memang kerja kami dengan tim Gakumdu yang ada. Sebenarnya kalau dari proses-proses ini, sebenarnya kalau dari survei yang ada, ya tadi ya, survei yang ada masyarakat yang memaklumi sampai sekitar 43 ya, 49%. Ini sangat tinggi sekali Pak kalau dilihat. Jadi itu ada pidananya juga. Kalaupun memang ada politik uang ada pidana. Jadi dia melihat dari pasal 73 Undang-Undang 10 2016. Terus juga hoax dan disinformasi. Ini sudah mulai berseliweran. Kalau kampanye hitam dengan berita bohong, fake ya, itu harus dibedakan. Misalnya kampanye hitam adalah salah satu calon yang memang dia ikut acara, mungkin ini kayak wali kota nih, terus ada Pak Kapolda di situ. Oh dia berarti ini Pak Dhani ini berpihak. Nah itu namanya kampanye hitam. Kalau masalah berita bohong itu memang berita tidak benar diupload. Jadi setiap hari dari tim cyber kita ini melakukan patroli cyber. Jadi diproses, dilihat mana yang kira-kira ini kalau kampanye hitam sudah mulai ada. Cuman kalau fake untuk berita-berita bohong masih belum terlihat. Belum terlihat dengan dari patroli cyber yang kita lakukan. Terus juga terkait dengan intimidasi dan kekerasan. Ini ada terkait pasal 531, ada ancamannya, Undang-Undang 7 2017. Tuh kalau tidak salah cukup tinggi itu kalau ada ancaman apabila seseorang mengancam yang melakukan tindak pidana yang berdampak akan mempengaruhi daripada orang lain untuk memilih dia. Itu ada pidananya. Terus yang kelima ada ketidaknetralan dalam penyelenggaraan pemilu. Ini pasal 28 Undang-Undang Kepolisian. Jadi kita sudah diatur di Undang-Undang Kepolisian ataupun beberapa TR yang sudah disampaikan baik itu Undang-Undang Pemilunya maupun Undang-Undang Pemilihan Gubernur Pilkada. Jadi semua sudah diatur. Terus lanjut. Ini kami melihat daripada 24 kabupaten secara umum memang sudah kondusif, namun ada beberapa daerah yang dikategorikan rawan dalam aspek berbagai aspek ya. Yang pertama rawan terkait dengan DPT gemuk. Ini Makassar, Bone, Goa, Jeneponto, Pinrang, Wajo. Daerah ini akan menjadi pusat kegiatan perebutan suara untuk
memenangkan paslon, di mana penduduk DPT yang ada ini sangat tinggi dan sangat bisa dijadikan lumbung daripada pemilih yang ada. Yang kedua rawan karena riwayat konflik pilkada. Makassar, Palopo, Toraja, Sopeng, Lutra, Lutrim. Tadi kalau tidak salah di Sopeng ya Pak? Sopeng apa mana tuh yang ASN? Oh Pinrang. Ya, Pinrang tadi yang ikut tidak netralan. Terus rawan selama berlangsung muncul permasalahan. Terus yang keempat rawan karena penolakan dari warga. Ini di Makassar, waktu itu ada gubernur yang toleran, terhadap gubernur yang toleran. Ada indikasi ke sana. Terus lawan karena tim pemenangan bakas paslon dengan ASN yang mendukung incumbent. Nah ini dipangkep malah ini datanya. Pinrang ya, yang tinggi Pinrang ini. Mungkin ini data dari waktu Pilpres kemarin ini. Rawan karena penggunungan, ini faktor geografis yang itu Toraja Utara, Enrekang itu penggunungan. Memang sangat jauh dan sangat susah untuk membawa TPS kotak-kotak suara yang ada. Begitu juga bulan November nanti itu akan musim hujan, penghujan. Ada di situ nanti tempat-tempat mungkin daerah-daerah yang tanah longsor, terus juga banjir, ini lebih diantisipasi ke depan. Lanjut. Ini kekuatan jumlah personil yang ada, kalau dari kekuatan jumlah personil yang ada, ini paling besar di tahap pemungutan suara. Jadi kami membuat konsep bahwa pada hari H dan pada saat penghitungan di tingkat PPS dan PPK, itu kami adakan penebalan di sana. Karena tidak menutup kemungkinan dari hasil-hasil tersebut bisa disalahgunakan dengan merubah, merobek, merusak, yang dapat mempengaruhi hasil pilkada yang berdampak nantinya mungkin pilkada ini tidak legitimate hasilnya. Itu jadi dari konsep kami membuat pada tahap pemungutan suara ini besar, sedang, jadi sampai tingkat PPK, begitu tingkat KPU. Lanjut. Tahapan kampanye, pada saat tahapan kampanye. Tahapan kampanye tidak ini. Coba balik lagi. Pak ini tahap kampanye nggak terlalu besar dia sekitar 2/3 dari kekuatan yang ada Pak. Sekitar 7 ribuan personil yang kita libatkan dalam kegiatan tahap kampanye. Emang ini sangat rawan sekali kalau misalnya berdampak, tapi kami lebih melakukan penebalan di tingkat pemungutan suara Pak. Ya, lanjut. Adapun upaya-upaya yang kami lakukan dalam menciptakan pilkada yang kondusif, itu ada kita lakukan beberapa rakor yang menghadirkan beberapa stakeholder, baik itu Forkopimda dan pelaku daripada kegiatan stakeholder maupun lintas sektoral yang tujuan menyamakan persepsi untuk tindakan menghadapi pilkada. KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan, ini lebih mengaktifkan kembali razia yang berbau 5M, miras, terus juga kegiatan-kegiatan susila, judi, ini perlu kita lakukan operasi dalam rangka meminimalisasi gangguan Kamtibmas. Ini sebagai dalam rangka mengeliminir potensi gangguan yang ada. Terus juga kita melakukan calling system. Calling system ini lebih dalam upaya preventif mencegah potensi gangguan keamanan. Kemarin dilakukan di Karabosi kemarin. Jadi ada 3 komponen daripada garda terdepan, Babinsa, Babin Kamtibmas sama Pak Lurah kalau nggak salah, Lurah setempat. Itu dilakukan di Karabosi kemarin. Terus kita juga melakukan operasi pekat yang sasarannya ini perjudian, miras, prostitusi, senpi dan sebagainya.
dalam rangka mengeliminir juga. Terus juga operasi patuh dalam rangka kelengkapan menjelang situasi yang kondusif dalam mengenai pilkada. Terus Jumat curhat juga dilakukan oleh Pak Dirbimas ini dalam rangka juga menyerap aspirasi dari masyarakat. Apa sih kendalanya? Jadi di keluhan-keluhan itu bisa disampaikan oleh. Jadi yang petugasnya ini kemana, ke pangkalan ojek. Di situ dia bisa menyerap untuk apa keluhan-keluhan dari masyarakat. Lanjut. Nah, ini pola pendekatan, ada melakukan pencegahan konflik. Jadi dalam rangka mengidentifikasi wilayah yang rentan. Jadi dilihat ini, mulai dipetakan nih mana yang kira-kira konfliknya besar, nah itu nanti Intel mulai bermain di situ. Terus yang kedua, pola komunikasi yang efektif. Bagaimana kita membangun relasi yang baik dengan masyarakat, sehingga kegiatan tersebut, sehingga masyarakat mau menyampaikan apa sih yang menjadi keluhan mereka, jadi dalam rangka menjaga keamanan situasi selama pilkada. Jadi komunikasi itu sangat perlu sekali. Terus juga penegakan hukum yang tegas. Ada beberapa contoh kemarin, beberapa ini kita melakukan penindakan-penindakan terkait dengan pilkada, yang baik itu terkait dengan anggota maupun masyarakat yang melakukan tindak pidana pilkada. Terus juga sinergi dengan pihak terkait. Ini sinergi KPU, Bawaslu, TNI, ini bersatu melakukan kolaborasi yang intinya menjaga keamanan ketertiban selama proses pilkada. Ini sudah dilakukan. Ada MOU-nya kalau tidak salah kemarin dilaksanakan. Terus juga penguatan pola dialog. Polri memfasilitasi apa yang menjadi pihak-pihak dalam pilkada tersebut, dari calon, tim kampanye, tim sukses, tim apa yang berkompeten di dalamnya untuk mengurangi potensi yang ada dalam benturan antara masing-masing calon. Jadi menjaga situasi yang kondusif. Pengawasan terhadap media sosial, dan setiap hari kita melakukan patroli cyber yang itu melihat mana yang kira-kira saya sampaikan tadi, mana yang kira-kira menjadi kampanye hitam maupun yang fake. Itu akan dikenakan baik itu undang-undang pilkada maupun undang-undang ITE. Itu akan diterapkan undang-undang tersebut. Lanjut. Nah, ini mitigasi resiko yang sesuai judul yang ada. Jadi kami ada beberapa langkah-langkah dalam rangka memitigasi resiko untuk pilkada yang aman. Yang pertama adalah peningkatan pengawasan keamanan. Yang pertama meningkatkan pengawasan keamanan di tempat pemungutan suara serta rekap dan perhitungan suara. Jadi saya sampaikan tadi pada saat penghitungan sampai dengan tingkat PPS, kecamatan, dan nanti ke KPU sendiri, kabupaten. Itu yang perlu dipahami dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kita lebih menekankan di situ. Yang kedua, mengoptimalkan kerjasama antar aparat keamanan, TNI, Polri, kompak. Jadi tidak ada saling mempunyai ego sektoral masing-masing dalam rangka menjaga situasi pilkada yang aman dan kondusif. Yang tiga, memastikan keberadaan petugas keamanan yang mencukupi dengan kelengkapan yang memadai. Kita juga sudah merencanakan, ini Karoop yang merencanakan pola-pola pengamanan yang ada. Mana daerah rawan, aman, ada misalnya ada satu TPS itu dijaga oleh 2 anggota. Ada 2 TPS dijaga oleh 1 anggota. Ini yang kurang yang aman. 2 TPS atau 3 TPS dijaga 1 anggota. Pokoknya perbandingannya itu, Pak. Terus yang kedua adalah sosialisasi edukasi masyarakat. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan selama proses pilkada.
Ini sudah kita gaungkan melalui Kapolres, Bapak Kapolda sendiri sering turun ke wilayah untuk memberikan sosialisasi ini kepada masyarakat, edukasi sehingga masyarakat mengetahui prosedur pemilihan yang benar dalam cara memberikan edukasi sehingga masyarakat mengenai prosedur pemilihan yang benar. Jika mengetahui atau menemukan. Yang ketiga adalah pengawasan media sosial. Memantau, mengawasi informasi yang berkembang di media sosial. Itu saya tadi sampaikan. Jadi ada patroli cyber yang dilakukan oleh Direktur Dirkrimsus dari Kasubdit Cyber yang melaksanakan patroli cyber. Plus penegakan hukum yang tegas. Menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku yang mengganggu proses pilkada serentak dengan tindakan yang melanggar hukum. Tidak pandang bulu. Jadi jangan milih-milih ataupun tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum. Kedua, memastikan proses hukum berjalan dengan adil, transparan demi menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan. Sehingga hal ini sudah menjadi komitmen kami dalam melakukan penegakan hukum. Tidak melihat pandang bulu dan tebang pilih dalam pelaksanaannya. Terus pengawasan penyelenggaraan pilkada. Ini kita melakukan pengawasan seluruh proses penyelenggara pilkada mulai dari tahapan pendaftaran calon dan hingga pengumuman hasil. Yang alhamdulillah kemarin kita telah melakukan proses satu tahap yaitu pendaftaran calon di wilayah Provinsi Sulsel. Ada 2 calon, cukup ramai dan meriah. Ini tinggal kita menunggu pengumuman siapa yang akan maju, yang ditetapkan sebagai calon nantinya tanggal 28-29 ya Pak ya? Penetapan ya? 22 ya Pak? 2, memastikan tidak ada campur tangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses pilkada. Nggak ada intervensi lah intinya. Lanjut. Konsultasi dengan pihak terkait, mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak, parpol, lembaga swadaya masyarakat untuk mendengar masukan kerjasama dalam menjaga selama pilkada serentak. Jadi sudah dilakukan beberapa pertemuan dengan berbagai parpol dari fungsi intelijen kami, Intelkam, yang menggalang dari berbagai parpol sehingga mengharapkan bahwa pilkada yang ada di Provinsi Sulsel ini dapat berjalan dengan kondusif dan aman. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi terkini, CCTV. Ini apa? Digunakan sebagai bahan untuk membantu kita apabila terjadi penyimpangan ataupun pelanggaran yang ada. Ini sangat membantu. Sistem pemantauan kita sudah ada namanya comment center. Jadi terlihat tuh di KPU, di Bawaslu itu sudah ada. Jadi kalau ada yang sengaja membuat pilkada ini pilkada ini risu dan sebagainya, itu terlihat di CCTV yang terekam selama 1 kali 24 jam. Dan anggota kami pun ada di sana, baik itu di KPU maupun Bawaslu. Itu ininya. Terus juga mencegah potensi konflik, membangun dialog dengan mengeliminir berbagai potensi konflik selama proses pilkada. Terus 2, mendorong adanya pendekatan musyawarah dan mufakat dalam rangka menyelesaikan konflik. Jadi intinya dengan melakukan langkah-langkah mitigasi tersebut, maka diharapkan pilkada serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar dan aman. Terus juga keamanan dalam proses pilkada sangat penting dalam memastikan keabsahan hasil pemilihan, menjaga stabilitas dan perdamaian kabupaten. Yang pilkada yang legitimate, yang dapat diakui, bukan pilkada yang tidak diakui oleh masyarakat, yang tidak legitimate. Terus juga keterlibatan semua pihak dalam penyelenggaraan penyelenggara, baik aparat keamanan, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan kelancaran proses demokrasi ini.
Jadi itu tiga hal yang perlu dilakukan, langkah-langkah dilakukan oleh Polda Sulsel dalam rangka memitigasi apabila terjadi gangguan keamanan dalam Pilkada 2024. Lanjut, ini dalam menjaga netralitas ini sudah ada, baik itu undang-undang pemilunya, Undang-Undang 7 2017, kami sudah netral, TNI Polri sudah netral, ini pasal-pasalnya. Terus juga Undang 10 2016 ini terkait dengan pilkada, pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Terus juga secara internal kami sudah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, Perpol juga dari kode etik, terus juga beberapa STR yang diluncurkan dari Mabes Polri, baik itu STR Ops sendiri maupun STR Kapolri terkait kita netral dalam pelaksanaan tugas. Kita pastikan itu bahwa Polri netral dalam pelaksanaan tugas. Lanjut. Ini indikator, saya beberapa indikator keberhasilan. Yang pertama, berlangsung aman dan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi mudah-mudahan ini harapan kita semua bahwa pilkada yang berlangsung ini berlangsung aman dan lancar. Tidak terjadi kendala dari setiap tahap. Kalaupun terjadi kendala dapat dimitigasi secara profesional dan sesuai dengan aturan. Yang kedua, tidak terjadi konflik yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa, terutama konflik sosial. Ini sebenarnya embrionya tadi dari tahapan Pak sampaikan tadi pada saat kampanye dia punya, saudara saya menyalon pada, jadi dia merasa ada ego sendiri, merasa satu keluarga. Ini lebih rawan sebenarnya pilkada terkandung dibanding pilpres kemarin. Ini embrio-embrio yang ada emang harus kita eliminir. Itu salah satunya apa? Itu ada beberapa langkah yang tadi saya sampaikan. Ketiga, pemerintah harus tetap berjalan baik pusat maupun daerah. Ini pemerintah yang ada, apalagi nanti ada pemerintahan baru, kita wajib mendukung untuk pelaksanaan itu dapat berjalan dengan baik. Terus yang keempat, partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Itu tadi kalau tidak salah ada 80% ya Pak ya, untuk pemilihan di Pilpres kemarin. Cukup tinggi, bagus ini, sangat bagus. Yang kelihatan terpilihnya pimpinan daerah yang legitimate dari rakyat. Emang dia legitimasi dari rakyat sendiri. Itu aja dari saya. Saya mungkin dapat menyampaikan apa yang Pak Kapolda akan sampaikan. Mungkin nanti kalaupun memang kita bisa diskusi, apabila saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak ya saya tampung. Itu. Terima kasih. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kedua kita. Kita beri aplaus dulu kepada Kombes Pol Setiadi Sulaksono SEKMH terkait pemaparan materi mitigasi kerawanan dalam Pilkada serentak tahun 2024. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi ada dua narasumber kita telah memaparkan dari akademisi kita Pak Dr. Mada dari Kacamata Teknik Identifikasi Pemetaan Kerawanan, itu Sulsel masuk di 5 terbesar untuk pemilu kada serentak tahun dari data-data yang telah dikirimkan oleh Bawaslu Kabupaten Kota yang dilaunching oleh Bawaslu. Dari sisi kepolisian yang disampaikan oleh Bapak Kombes Pol Setiadi, di pemilu kemarin Sulawesi Selatan masuk 5 yang teraman dalam pemilu presiden kemarin. Ini menjadi satu bahan buat kita masing-masing di pemilu kemarin. Sulsel kok aman-aman saja, malah masuk di 5 teraman di Indonesia. Sedangkan dari kacamata Bawaslu sendiri untuk pemilu kada ini, bahan yang dikirim oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota, Sulsel masuk di 5 teratas yang pemetaan kerawanannya sangat tinggi. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah punya catatan masing-masing apa yang ingin didiskusikan oleh kedua narasumber kita ini. Baik, di sesi ini kita ada waktu sekitar 30 menit untuk diskusi kepada dua narasumber kita. Baik, untuk ini saya persilakan mungkin dari peserta yang hadir di sini untuk memberikan
pertanyaan atau diskusi dengan dua narasumber kita. Sebutkan nama, dari mana, dan apa instansinya. Silakan ibu-ibu yang di belakang dulu. Ya. Ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri dari RRI. Menarik bicara tentang pemetaan kerawanan yang bisa terjadi. Ini memang kalau kita mau melihat kerawanan yang terjadi ini adalah sesuatu yang berulang sebenarnya. Terlalu sering terjadi hal yang serupa di hampir setiap pelaksanaan kontestasi, baik pemilu maupun pilkada. Nah, sebenarnya kalau kita mau belajar dari apa yang telah terjadi sebelumnya, sesungguhnya langkah antisipasi itu harusnya sudah dilakukan jauh-jauh hari. Karena ini adalah kegiatan berulang yang selalu saja menjadi hal yang didiskusikan setiap waktu. Nah, melihat kondisi yang hari ini dipaparkan oleh dua narasumber, semakin jelas sebenarnya bahwa titik rawan yang harus segera dilakukan mitigasi itu ada di mana. Namun yang ingin kita lihat secara real bahwa apa sih tindakan yang bisa dilakukan dengan adanya identifikasi terhadap kerawanan ini. Apalagi tadi disadari ataupun tidak, kejadian ini juga ikut berkontribusi pada potensi adanya petahana dan keluarga petahana tadi. Kadang-kadang yang bikin sulit itu adalah ketika petahana juga masih punya kekuasaan ketika sudah ikut dalam kontestasi karena mereka hanya cuti misalnya. Kemudian setelah cuti itu bisa untuk kembali beraktivitas. Dan ini yang kemudian sangat mengganggu netralitas ASN karena kita tidak bisa pungkiri bahwa saya yakin para panelis di depan juga tahu dan sangat tahu pasti bahwa ada konsep atau ada istilahnya intimidasi tanda kutip ya terhadap mereka untuk melakukan pilihan. Karena mereka pasti akan berbanding pada keputusan apa petahana itu ketika masih berkuasa. Itu yang pertama. Terus hal yang kedua, kita selalu mendengungkan permasalahan pada netralitas ASN. Mohon maaf Bapak dari Polda, saya juga sebenarnya tertarik ingin tahu bagaimana dengan netralitas TNI Polri sendiri. Meskipun mereka tidak memilih, tetapi tidak bisa dipungkiri itu sangat tinggi tingkat rumor masyarakat terhadap apa yang dilakukan oknum-oknum yang ada di lapangan. Mereka mungkin secara pribadi karena aturan tidak memilih, tetapi kekuasaan atau kemampuan mereka untuk melakukan langkah-langkah mengajak atau meminta kepada konstituen untuk memilih salah satu atau salah seorang kontestan itu juga cukup tinggi. Mungkin ini perlu juga menjadi salah satu yang disoroti dalam kerawanan pemilihan itu sendiri. Ini belum pernah kita bicarakan, tetapi ini harus sebenarnya ikut juga ditelusuri karena tidak bisa dipungkiri hal ini ada. Jadi mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fitri dari RRI. Satu lagi, Bapak yang tadi yang sudah angkat tangan. Oh iya, silakan. Itu dulu Pak ya. Kita berikan di sisi pertama dua penanya dulu, setelah itu kita diskusi, terus kita sambung dua penanya terakhir. Oke, silakan Bapak sebutkan asal nama dari mana. Kasih. Dari RRI, Pak. Malapiang dari Partai Persatuan Pembangunan. Siapa Pak? Izin. Malapiang. Pakai NG. Makasih dari pemaparan kedua panelis kita. Sebenarnya memang saya setuju bahwa sesungguhnya ini adalah pengulangan dari beberapa kegiatan kepemiluan atau pilkada yang kita lakukan. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa faktanya di lapangan itu memang sebenarnya
itu terjadi, Pak. Jadi katakanlah misalnya ya, ada konflik antar konflik politik, ada politik uang misalnya, ada keterlibatan ASN terhadap calon tertentu, ada mungkin keterlibatan Polri atau mungkin juga TNI. Tapi ini semua kemudian dibungkus dengan katakanlah bahwa netralitas ASN, netralitas Polri dan netralitas TNI itu tetap saja itu kemudian independen. Nah, di sisi lain bahwa sebenarnya kalau menurut saya ini masyarakat cenderung apatis melihat kondisi yang ada, misalnya begitu. Ya, mungkin ya analisa saya mungkin karena lemahnya undang-undang perlindungan saksi kita, atau mungkin karena ada kekhawatiran masyarakat terhadap sikap misalnya apatis mereka. Ya, mungkin ada masyarakat yang setuju untuk melaporkan, misalnya ada terjadi pelanggaran ASN, misalnya keterlibatan ASN dan seterusnya. Tapi masyarakat kemudian ini takut. Takut kenapa? Karena jangan sampai masyarakat yang bersangkutan yang melapor itu kemudian berbalik. Ya, yang tadinya dia yang mungkin melapor, akhirnya kemudian dia yang dilapor karena ya bisa jadi mungkin misalnya dia dianggap menghasut, atau mungkin juga dianggap bahwa dia menyebarkan berita hoax dan seterusnya. Nah, karena itu maka kami sebenarnya juga dari partai itu keterlibatan misalnya Bawaslu, ya kami juga menyadari itu bahwa keterbatasan Bawaslu itu sangat sedikit personilnya untuk mengawasi semua pelanggaran-pelanggaran yang ada, sehingga ya bisa jadi juga Bawaslu hanya, maaf dalam tanda kutip, ya hanya tertentu saja yang bisa dia cover. Saya salut dengan misalnya Polri bahwa mereka menurunkan personil yang ya insya Allah lebih banyak dan lebih bisa mengawasi itu. Tapi penekanannya kalau bagi saya adalah bagaimana melihat kondisi pelanggaran yang terjadi di tataran lapangan ini kemudian bisa teratasi, dan bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu bisa dia laporkan. Ya, kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari PKB. Satu lagi Pak ya, setelah kita, yang Bapak ini. Satu lagi, setelah itu kita diskusi, terus kita masuk sesi terakhir. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebutkan nama, dari mana? Saya Busman dari PDI Perjuangan. Jadi terima kasih. Alhamdulillah, semoga kegiatan kita pada siang hari ini menjadi amal ibadah untuk kita semua, karena kita yakin bahwa penopangan penyangga demokrasi, berjalannya demokrasi di negara ini adalah kita semua yang ada di sini. Sehingga saya berharap, jadi dalam kesempatan ini saya cuma mau menghimbau, artinya memberikan masukan kepada Bawaslu, bahwa tadi sudah Pak Saiful sudah jabarkan, sudah bisa memberikan pemetaan kerawanan. Sehingga pertanyaannya adalah, ketika ini sudah kita tahu, ya kita berharap Bawaslu Sulsel ini sudah bisa mempersiapkan program dan strategi dalam mengantisipasi apa yang disampaikan tadi. Yang kedua, bagaimana cara bisa berpartisipasi, berkolaborasi dengan bagaimana ketika keterpihakan ASN untuk ikut bermain dalam pilkada ini. Karena kita berharap Bawaslu sesuai dengan undang-undang yang ditunjuk sebagai pengawas, bagaimana secara struktur Bawaslu itu bisa hadir sampai tingkat TPS,
Karena kenapa? Kami partai politik ini adalah pemain, penyelenggara adalah KPU, wasitnya adalah Bawaslu. Sehingga ya memang tanggung jawab besar berjalannya ini semua ada dalam pihak Bawaslu. Kemudian juga masukan kepada Bapak Made sebagai akademisi, mungkin seyogyanya Pak bisa melakukan diskusi dengan pimpinan partai yang ada di pusat, karena masalah sentralistik tadi, karena itu juga tergantung dengan regulasi yang ada, bahwa semua usungan dari parpol terhadap calon pilkada itu harus menyiapkan KWB 1 yang itu ditandatangani oleh pusat. Artinya regulasi itu kembali sendiri menekankan bahwa setiap partai politik yang mau melakukan pengusukan terhadap pilkada itu harus ditandatangani oleh pimpinan partai tertinggi di pusat. Saya kira untuk sementara sekian, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, baik, di sesi ini kita 3 penanya dulu. Tadi ada dari Ibu Fitri dari RRI, Ibu Pak Malapiang dari PKB, mudah-mudahan saya tidak salah. P3 pertama Pak, P3 minta maaf. Pak Gusman dari PDIP. Ya, di sini ada 3 catatan saya. Ini memang terkait netralitas ASN, dan tadi Bu Fitri juga singgung terkait netralitas TNI dan Polri. Baik, panelis kita, narasumber kita, untuk masing-masing bisa mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan oleh 3 penanya kita, yaitu dari Ibu Fitri, Ibu Pak Malapiang P3 dan Gusman. Mungkin secara berturut-turut dari Pak Mada dulu. Silakan Pak, dari Pak Setiadi dulu. Baik. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Fitri tadi ya, terkait dengan adanya oknum TNI Polri yang tidak netral. Sebenarnya saya ada di paparan saya tadi, coba dibuka Pak, belum ya? Yang ada aturan-aturan yang ada terkait dengan netralitas. Netralitas, jaga netralitas yang ini ya. Baik itu diatur di Undang-Undang Pemilu yang ada di pasal 93, 200, 280 dan ya, tolong di 108. Terus juga di Undang-Undang Nomor 10 2016 terkait dengan netralitas Polri. Itu diatur dalam Undang-Undang Pilkada, GUP, Bupati maupun Wali Kota. Terus secara internal juga, Bu, jadi itu ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang Polri, pasal 28, Polri atau bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis. Anggota Polri tidak menggunakan hak milih dan dipilih. Begitu juga Parpol 7 2022. Ini kode etik, Bu. Setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersikap netral dalam kehidupan politik. Terus juga pasal 9 huruf F, setiap pejabat Polri dalam etika kenegarawan dilarang melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Begitu juga STR yang diluncurkan, STR 2463 oleh DOPS waktu itu 22 Maret 2022 tentang netralitas Polri dan STR Kapolri. Dan sebagai contoh kemarin Bu ada di Bone kalau tidak salah, ada mungkin monitor, ada anggota kami yang diproses juga itu Bu terkait apa yang terlibat dalam pendukungan salah satu calon, itu diproses Bu secara secara hukum sesuai dengan undang-undang yang ada. Terus yang selanjutnya dari Pak Malape P3 ya, ini juga terkait dengan orang yang memberikan laporan harus dilindungi
perlindungan saksi dan korban. Itu kan sudah jelas sebenarnya kalau dia harus menyampaikan, apabila ada disampaikan saja. Undang-undangnya ada kok, perlindungan saksi ada. Jadi kalaupun memang ada pelanggaran anggota kami di lapangan, itu akan kita proses juga di tingkat maupun di tingkat Gakumdu maupun di kepolisian sendiri. Apabila kalau Gakumdu ini terkait dengan undang-undang pilkada, kalaupun memang ada di luar undang-undang pilkada, itu bisa diproses di undang-undang ITE maupun undang-undang yang lainnya, di luar dari undang-undang pilkada. Terus juga Pak Agusman dari PDIP tadi, dia hanya himbauan ketika sudah tahu apa peran daripada Bawaslu sendiri dalam mengantisipasi ketidaknetralan. Kita sebenarnya sudah bersama Bawaslu, sudah komitmen bersama-sama dalam rangka menjaga situasi pemilu ini damai. Apabila ada pelanggaran itu harus ditindaklanjuti, karena ada prosesnya. Kalau nggak salah, kalau di tingkat Bawaslu ada 2-3 hari. Saya tanya Bu Ketua Bawaslu tadi, setelah itu bergulir ke tingkat Gakumdu. Gakumdu diproses lagi, ada hukum acara yang harus dilalui, sehingga ada misalnya memenuhi unsur, dia beralih ke Gakumdu. Itu. Jadi kalau jawaban saya itu mungkin dari Pak, dari narasumber lain bisa dijawab. Baik, itu tadi yang disampaikan oleh narasumber kita terkait 3 penanya yang telah memberikan masukan terkait materi kita hari ini yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Memang dalam hal netralitas kadang kita temukan ini, Pak. Ya kita tidak tidak membesar-besarkan bahwa kekuatan dari pihak terkhusus TNI dan Polri ini bisa menjadi satu wilayah yang membuat peserta-peserta atau kontestasi itu merasa ini ada intimidasi dari pihak-pihak kepolisian atau dari TNI itu sendiri. Itu jadi merupakan suatu yang perlu juga kita perhatikan. Jangan sampai pihak-pihak itu menjadi barang atau peletus dari ketidaknetralitas aparat itu. Jadi mungkin apa yang bisa disampaikan itu tadi jadi jawaban dari pihak kepolisian bahwa bisa langsung dilaporkan ke pihak kepolisian itu sendiri. Baik, mungkin seperti itu ya Bu ya. Tunggu dulu Pak, kita berikan dulu kepada narasumber, setelah itu kita masuk sesi. Silakan Pak narasumber berikutnya, izin. Ya, yang pertama Bu Fitri ya tadi ya soal netralitas ASN. Ya memang regulasi kita itu sebenarnya sudah banyak ya. Dan saya juga nggak tahu, itu menjadi pertanyaan kita semua, kenapa kok selalu berulang beberapa potensi kerawanan ini. Ya misalnya Undang-Undang Pilkada kita itu juga sudah mengatur soal penggantian pejabat ya, 6 bulan sebelum jadwal penetapan itu juga sudah dilakukan, sudah ada regulasinya gitu. Ini terkait dengan tadi hasil surveinya KSM tadi ya, yang mengatakan bahwa penyebab pelanggaran itu 3 besar itu adalah yang pertama adanya motif untuk mendapatkan mempertahankan jabatan atau materi atau proyek. Ini kan sebenarnya sudah ada regulasi tadi bahwa petahana yang mau nyalon atau kepala daerah lah siapapun dia itu tidak boleh melakukan rotasi atau restrukturisasi birokrasi 6 bulan sebelum tanggal penetapan. Kemudian yang kedua adanya hubungan kekeluargaan, kekerabatan dengan calon, dan 3 adalah kurangnya pemahaman aturan regulasi tentang netralitas ASN. Ini 3 penyebab pelanggaran netralitas ASN. Kenapa masih selalu saja terjadi? Ya tentu saja ada banyak faktor. Salah satunya ya mungkin soal karakter birokrasi kita yang bagi sebagian analisis kajian itu menunjukkan bahwa birokrasi kita itu birokrasi yang paternalistik gitu ya, birokrasi yang mungkin sistem meritokrasinya kemudian menjadi tidak bisa diprioritaskan prinsip meritokrasi itu. Kemudian apalagi ketika
kepala daerah ya, nanti kemudian untuk memberi reward and punishment kalau sudah menang dilantik itu kan biasanya juga melakukan restrukturisasi, membuang semua yang jadi lawannya di birokrasi, dimutasi ke sana, ada yang dari kepala dinas dijadiin camat dan seterusnya dan lain sebagainya, itu kan banyak. Tapi juga mengakomodir pendukungnya yang bahkan yang tidak berkompeten pun kemudian dijadikan kepala dinas dan seterusnya juga. Nah ini tentu saja dan seringkali KASN sebenarnya mengurusi ya hal-hal seperti ini. Ini ketua KASN-nya kebetulan adalah kolega divisi Pol UGM. Seringkali kalau ketemu beliau ke Jogja itu update situasi yang ada di KASN dan ada banyak laporan lah tentang hal ini dan KASN sangat sibuk mengelola isu ini gitu ya. Cuman nggak tahu saya setelah KASN nanti dibubarkan itu gimana terkait dengan hal ini juga gitu. Nah jadi ya ada budaya di situ ya, sehingga ya budaya itu yang kemudian lestari. Sehingga ketika satu pemilu sampai pemilu yang berikutnya datang lagi ya karena sudah membudaya ya itu saja yang kemudian terjadi begitu. Nah ini tentu saja reformasi birokrasi itu kan menjadi mudah-mudahan tidak sekedar mantra, tidak sekedar jargon kosong, tapi itu juga kemudian bisa diterapkan. Ini reformasi birokrasi kan menjadi salah satu amanah reformasi kita sebenarnya ya, meskipun ya menurut saya belum banyak capaiannya. Kalau menurut saya, mohon maaf ini, saya sinis saja. Kalau reformasi birokrasi itu yang paling kelihatan ya fingerprint itu aja kan, atau tukin gitu. Tapi yang peningkatan pelayanan publik ya beberapa kajian sih sudah menunjukkan ada peningkatan, misalnya di pelayanan kesehatan, pendidikan begitu ya. Tetapi kalau kita bilang apakah peningkatan itu signifikan ya tentu saja masih belum gitu ya. Nah sehingga ya kemudian berulang lagi dan berulang lagi gitu. Kita bisa maklum, tapi ya karena saya diundang Pak Saiful, saya belain Pak Saiful lah. Bawaslu kan juga nggak punya daya upaya untuk sampai merubah struktur birokrasi yang seperti ini gitu. Ini kan perlu para sinergi dengan pemangku kepentingan KASN, Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya dan sebagainya, Menpan RB dan seterusnya. Itu yang kemudian juga punya ranah, punya kewenangan untuk mengatasi hal ini. Nah tapi ya itulah situasi yang terjadi. Saya kira kita tidak perlu meratapi ini kok berulang lagi. Ya memang situasinya seperti itu. Ya memang ya kalau kita bisa merespon dan persoalannya selesai, kita bisa lebih maju dari Jepang sejak dulu Bu. Cuman ya situasi kita seperti ini ya akhirnya ya jalan aja di gini-gini terus ya, nggak bisa ngejar Jepang. Tapi tadi soal reformasi birokrasi, soal meritokrasi dan seterusnya itu adalah agenda jangka panjang. Yang mau ada pemilu atau tidak itu ya harus dilakukan karena kerasa misalnya di momentum pemilu seperti ini itu muncul lagi persoalan soal netralitas ASN itu. Ya, jadi kira-kira begitu Bu, ya sudah membudaya lah, jadi memang tidak mudah kalau sebuah praktek itu sudah membudaya, sudah ajak, sudah stabil, nah itu memang tidak mudah untuk kemudian merubahnya. Yang kedua, ya untuk beberapa regulasi sebenarnya undang-undang pilkada ini kan lebih keras ya. Misalnya untuk politik uang, Pak Marlapiang, itu ada sanksi baik yang memberi dan menerima, ini beda dengan yang pileg kemarin. Kalau pileg itu kan yang memberi saja gitu ya. Tapi kalau pilkada ini yang menerima juga. Makanya Pak Setiadi, peran sentra Gakumdu itu menjadi sangat penting sebenarnya. Sudah ada banyak kritik Pak Setiadi terkait dengan masih belum optimalnya sentra Gakumdu ini. Nah nanti mungkin ini bisa menjadi bahan diskusi kita bersama, betul Pak. Karena beberapa kolega di Bawaslu ya itu mengatakan bahwa mereka merasa dua barang bukti itu sudah mereka cukupi, tapi ketika
di sentra Gakumdu dinyatakan tidak cukup sehingga kasus dugaan praktek politik uang itu kemudian dihentikan. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian juga nanti perlu menjadi pertimbangan kita untuk memperkuat lembaga-lembaga seperti sentra Gakumdu ini. Terakhir, ya memang regulasinya seperti itu ya Pak. Cuman kan nanti kita bisa dorong adanya desentralisasi di partai politik ya. Sehingga kalaupun tidak satu-satunya yang menentukan, tapi paling enggak di regulasi yang kita idealkan nanti itu ada keterlibatan, ada partisipasi dari pengurus partai di tingkat lokal. Nah, sejauh mana itu nanti bisa menjadi bahan diskusi sehingga nuansa sentralisasi itu kemudian bisa kita kurangi. Karena kalau modelnya seperti ini, ya semangat desentralisasi dan otonomi daerah sebenarnya nggak bisa tercapai dengan optimal juga gitu. Desentralisasi di birokrasinya tapi sentralisasi di politisinya gitu. Jadi agak aneh ini kan. Meskipun yang di birokrasi pun sekarang nuansa resentralisasinya juga semakin kuat gitu ya. Nah, tetapi ini memang salah satu agenda reformasi sistem kepartaian kita Pak ke depan, bagaimana partai kemudian bisa melakukan desentralisasi kekuasaan, terutama misalnya dalam konteks pilkada ini, sehingga peran pengurus partai di tingkat daerah itu bisa lebih dalam gitulah. Ya, meskipun kita juga tahu kalau pengurus partai di daerah ini kan juga tidak sedikit yang main-main sendiri gitu kan, nggak mau taat perintah partai di tingkat nasional, justru jual rekomnya dan seterusnya. Kita paham itu Pak, itu juga dinamika yang dialami di setiap partai politik, di internal partai politik. Nah, cuma kalau memang itu jadi alasan dan semuanya kemudian desentralisasi juga nggak pas juga gitu. Nah, memang ini perlu menjadi bahan diskusi terutama ketika nanti kita akan melakukan perubahan terhadap undang-undang partai politik. Kira-kira begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Mada terkait tiga penanya kita ini. Ya memang terkait netralitas SN ini itu sudah menjadi seperti yang disampaikan tadi, itu karakter birokrasi kita. Itu sudah menjadi budaya bagaimana dalam setiap kontestasi ASN ini sangat itu seperti budaya lah yang sudah menjadi berulang-ulang. Jadi netralitas ini menjadi satu agenda jangka panjang untuk kita semua sama-sama mendorong bagaimana kedepannya nanti ini di pemilu-pemilu, kalau bukan di 2024, di 2000 berikutnya netralitas SN ini tidak menjadi lagi satu bahan yang sangat dikhawatirkan oleh kita sama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, satu terakhir ya. Ya, silakan Pak. Satu terakhir sebelum kita mungkin minta izin ke anggota Bawaslu Pak Saiful untuk memberikan closing statement di kegiatan ini. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan ini, nama Made, Pak Made Merade dari PDI Perjuangan. Saya hanya memberi saran saja. Memang dari pemilu ke pemilu memang selalu berputar-putar kasus-kasus terutama money politik. Kalau saran saya sebenarnya ini kuncinya ada di sistem kepemiluan sebenarnya. Kami dari PDI Perjuangan mengusulkan yaitu sistem pemilu tertutup. Itu sebenarnya lebih mengurangi money politik. Memang ada plus minusnya itu. Yang kedua, usulan kami, kebetulan Pak Mada selaku akademisi mudah-mudahan bisa mendorong sistem ini harus dirubah. Memang secara jujur banyak partai politik juga menginginkan yang sistem terbuka ini. Kalau sistem terbuka ini pemodal, yang jaya ini pemodal-pemodal. Jadi pemodal-pemodal dia bisa bertarung. Terus pengurus-pengurus partai ini kita berdarah-darah menjadi pengurus partai begitu-begitu saja. Padahal kualitas itu belum tentu juga dari pemodal-pemodal itu. Buktinya ya banyak yang sudah menjadi DPR gitu kalau katakan
dia tidak konsisten, bahkan partai ditinggalkan. Banyak yang balelo. Disitulah kalau kader yang di sistem tertutup itu kan sudah dirancang itu. Oh ini kader ini nanti pada saat jadi nanti ini bisa didudukan di komisi 1, komisi 2, komisi dan lain sebagainya. Itu. Nah, yang kedua terjadi saran kami yang kedua masalah kerawanan dalam sistem pemilu ini. Ini terjadi kalau menurut saya ini harus dirubah juga sistem jabatan politik. Itu harus dihilangkan. Kalau bisa ya dari tingkat menteri ke atas saja lah. Yang ke bawah ini rawan. Makanya tidak salah kalau jabatan politik ini diteruskan, dia menempatkan orang-orangnya, bahkan ya, oh ini tim sukses. Dia tidak pada tempatnya bisa didudukan. Salah satu contoh, direktur kesehatan rumah sakit, dia padahal tidak dia tidak punya keilmuan tentang itu, dia didudukan, hancur lebur lah negara. Jadi itu saran saya. Mudah-mudahan nanti ya bisa diusulkan oleh Pak Mada nanti kalau ada masukan-masukan dari bawah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Made dari PDP. Mungkin ini pertanyaannya terkhusus ke Pak Mada ya. Oke. Pak Made ke Pak Mada. Oh, Ya. Pak, sorry, Pak Made ke Pak Mada. Minta maaf. Kita lain ibu tapi beda bapak Pak, jadi namanya hampir sama. Sudah Pak, saya sudah lakukan itu. Jadi saya di tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya, menjadi saksi ahli di MK untuk sistem tertutup. Bahkan saya dituduh macam-macam lah, saya orangnya PDIP dan seterusnya. Padahal ini kajian kami termasuk dengan Pak Ramlan Surbakti ya, di tahun 2017. Itu sebenarnya hasil kajian yang kami lakukan secara intensif. Cuman tidak tertutup murni ya Pak ya, artinya kita perlu melakukan pemilu pendahuluan di internal partai untuk menjaga partisipasi masyarakat, anggota partai itu di dalam proses nominasi pileg. Ini kita bicara pileg. Jadi yang kita bayangkan waktu itu adalah harus ada musyawarah di tingkat desa minimal ya dari partai untuk melakukan proses seleksi nominasi pileg. Harus ada berita acaranya dan berita acara itu menjadi salah satu bukti dokumen yang harus diserahkan ke KPU nanti ketika nominasi. Dan nanti naik lagi di tingkat kecamatan, diseleksi lagi, disortir lagi di tingkat kabupaten kota dan seterusnya sampai di tingkat DPR RI. Jadi ada mekanisme pemilu pendahuluan seperti itu yang perlu dilakukan, karena kalau tidak ada sistem tertutup pun tetap akan bisa rawan transaksional, elitisme dan seterusnya dari elit-elit partai tertentu. Sekarang ini kan rekomendasi itu kan jadi jualan juga Pak Setiadi. Jadi Bapak Ibu sudah tahu lah, tanpa mahar. Itu sebenarnya misalnya ya Pak, DPP itu sudah membuat rekomendasi ke 1 nama tapi belum diumumkan. Nah ini dijual informasi ini. Kamu mau berapa? Penawar tertinggi. Gitu. Jadi ya, iya tapi namanya orang Indonesia gitu ya. Jadi ya gimana ya. Jadi ya sistem itu, tetapi perubahan sistem saya kira salah satu hal yang lain adalah pentingnya adalah pendidikan politik masyarakat juga ya, karena permintaan tentang politik uang ini sebenarnya sekarang sudah terang-terangan kan dilakukan di masyarakat. Bahkan ada spanduk desa ini menerima politik uang gitu kan. Kalau tidak politik uang di desa ini nggak usah masuk gitu kan. Jadi sampai segitunya masyarakat kita. Cuman ya perlu strategi Pak Saiful untuk Pak Bawaslu baik provinsi maupun kabupaten kota. Misalnya kita bisa nyontoh Bawaslu DIY di tahun berapa itu mereka punya program desa anti politik uang, desa APU, yang itu diinisiasi oleh ibu-ibu ya, kelompok-kelompok perempuan di desa itu, dan tidak hanya di pemilu sebenarnya tapi untuk pilkadesnya juga gerakan ini dimunculkan, dikembangkan. Kita bisa juga melibatkan anak-anak muda ini melalui medsos misalnya, membuat konten-konten yang
melawan politik uang, netralitas, mendorong netralitas ASN, TNI, Polri dan seterusnya dan lain sebagainya. Intinya energi partisipasi dari masyarakat perlu dioptimalkan sehingga Bawaslu tidak sendirian di dalam melakukan pengawasan di pilkada. Saya yakin Pak Saiful dan jajarannya sudah melakukan banyak hal, tapi tentu saja kreativitas, inovasi dan seterusnya, terobosan dan seterusnya masih perlu dilakukan, dikembangkan di menjelang pilkada 2024 nanti. Kira-kira begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk sesi ini. Kita beri aplaus kepada dua narasumber kita, narasumber yang telah memaparkan masing-masing dari segi kacamatannya, dari segi kepolisian, dari segi akademisi. Izin minta maaf Bapak Ibu sekalian karena memang waktu yang mengakhiri kita, tapi saya izin minta sekiranya bisa Bawaslu hadir di depan kita sekaligus closing statement. Ada Pak Saiful, mungkin bisa memberikan harapan terkait apa yang Bawaslu harapkan di pilkada serentak tahun ini. Sekaligus closing statement di kegiatan hari ini kita. Baik, kepada Bapak Pimpinan saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kita yang super, yang telah banyak memberi inspirasi kepada kita semua. Saya hanya memberi respon saja sedikit. Pertama, tadi disampaikan oleh Pak Mada hasil analisis dari KASN 2018. Yang tertinggi itu karena ingin menjabat atau ingin mempertahankan jabatan. Yang kedua karena berkaitan hubungan kekerabatan. Yang ketiga berkaitan karena ketidaktahuan. Itu 2018. Kami di beberapa kesempatan saya selalu mengatakan tidak ada lagi alasan ASN mengatakan kami melanggar karena ketidaktahuan. Karena kami sudah surati Pak, sampai kepada semua ASN di tingkat desa kelurahan disurati. Menjelaskan tentang tidak boleh untuk tidak netral. Jadi kalau masih ada melakukan bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena mungkin yang pertama itu. Bahkan ada di beberapa daerah yang kami proses Pak, misalnya kepala dinas, camat memerintahkan, lurah memerintahkan ini sudah diproses. Jadi ada relasi kuasa yang banyak. Itu yang terjadi. Memang kemudian sanksinya kembali tadi. Karena yang menjatuhkan sanksi adalah PPK. Pejabat Pembina Kepegawaian di setiap daerah. Rekomendasi KASN hanya berat, ringan, sedang. Siapa yang menjatuhkan? Kalau di tingkat kabupaten bupati, kalau tingkat provinsi gubernur sebagai KASN, sebagai PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Nah itu mungkin juga ini menjadi muter-muternya di situ. Mutar-mutarnya di situ Pak. Tapi apapun itu kita harus dorong. Kemudian berkaitan dengan upaya kita untuk meminimalisasi program politik uang. Kami di Bawaslu beberapa kabupaten sudah ada perdes. Kami sampai mendorong kepada peraturan desa. Kami ada Pangkep datang. Ada beberapa kelurahan desa sudah membuat peraturan desa pendidikan demokrasi. Bukan hanya politik uang Pak. Tapi kami ingin buat kegiatan pendidikan demokrasi di desa. Ada pemilu atau tidak ada pemilu tetap jalan karena di backup oleh program desa. Di sana bagaimana di antara materinya adalah berkaitan dengan bahaya politik uang. Itu juga kita lakukan. Program ini jalan. Demikian juga dengan pelibatan di beberapa kabupaten lomba membuat video pendek di tingkat SMA, SMK. Isinya adalah bahaya politik uang, bagaimana mendorong netral dan seterusnya. Itu juga berjalan. Sebagai bagian dari upaya kami Bawaslu untuk mendorong hal-hal semacam ini bisa lebih optimal, membangun kesadaran publik. Nah, dan berbagai kegiatan. Kami sudah komunikasi juga di tingkat Dinas Pendidikan, ada program P5 di tingkat sekolah. Kami ingin sudah diskusi dengan Dinas Pendidikan bagaimana materi tentang demokrasi itu bisa menjadi bagian dari penguatan demokrasi kita di tingkat SMA, SMK. Dan beberapa kegiatan lain yang kami lakukan dan ini kan berlanjut. Berlanjut meski ada pemilu maupun tidak pemilu. Kami berharap mungkin pemilu ini belum bisa maksimal. Tapi kita berharap 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ketika generasi-generasi kita ini sejak awal diberikan ruang pendidikan demokrasi yang sehat, maka mudah-mudahan demokrasi kita semakin baik. Terima kasih kepada semua yang telah hadir memberikan dukungan kepada kami khususnya narasumber. Mudah-mudahan pemilu kita ke depan, pilkada kita ke depan semakin baik, semakin berkualitas dan dampaknya juga kembali ke masyarakat. Terima kasih dan mari kita akhiri kegiatan ini dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillah.
Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, para hadirin peserta yang terundang di kegiatan hari ini. Terkhusus kepada dua narasumber kita, terima kasih banyak atas waktunya, terkait waktunya. Bapak Ibu yang hadir di kegiatan hari ini, teman-teman media, teman-teman partai politik, LO, teman-teman panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada salah dari kegiatan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Bapak Ibu para peserta, sebelum pulang ada makan siang kami sediakan dan bisa ke meja registrasi untuk menyelesaikan administrasi. Yang mau foto silakan ke depan. Ya. Jadi Bapak Ibu peserta silakan ke meja registrasi dulu, ada administrasi yang harus diselesaikan dan kami